Demi Rp 80 juta per bulan, aku rela dinikahi pangeran Arab kaya raya. Tak disangka pernikahanku berakhir dengan bahagia. Dia sangat sayang dan loyal kepadaku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Namaku Anya, dan sejak aku bisa memahami arti kata uang, aku tahu itu adalah kunci. Bukan kunci kebahagiaan yang picisan, tapi kunci kebebasan. Kebebasan dari kekhawatiran cicilan, dari tagihan rumah sakit yang mencekik, atau dari mimpi-mimpi yang harus dikubur dalam-dalam hanya karena tak ada biaya. Aku tumbuh di pinggir kota, di sebuah rumah kontrakan kecil yang selalu terasa sesak, dengan aroma masakan sederhana yang seringkali harus kami bagi tiga. Ayahku adalah seorang buruh pabrik yang tulang punggungnya sudah membungkuk sebelum waktunya. Dan ibuku seorang penjahit rumahan yang matanya selalu berair karena terlalu sering menatap jarum. Melihat mereka berjuang siang malam, memeras keringat demi sepotong roti, menciptakan tekad baja dalam diriku. Aku tidak akan pernah hidup seperti itu. Aku ingin hidup berlimpah. Melihat orang tuaku tersenyum tanpa beban, dan tak perlu lagi menghitung setiap lembar rupiah. Karena itu, saat kesempatan itu datang, aku tidak berpikir dua kali. Siang itu, udara Jakarta terasa lengket dan gerah. Aku duduk di sebuah kafe mewah di pusat kota, di hadapanku ada secangkir latte mahal yang tidak kugubris, dan selembar dokumen yang terasa lebih berat dari segunung emas. Di seberang meja, duduk Tante Dina, seorang sosialita yang konon memiliki banyak kenalan penting di seluruh dunia. Rambutnya disanggul tinggi, dengan perhiasan berlian yang berkilauan di setiap geraknya. Anya, ini kesempatan yang langka. Pangeran Faris Al-Hamad, dari salah satu keluarga paling berpengaruh di Timur Tengah, Tante Dina berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Dia sedang mencari istri. Syaratnya sederhana. Wanita muda, berpendidikan, dan bersedia menerima kehidupannya yang privat. Aku mendengarkan dengan napas tertahan. Aku tahu nama Al-Hamad, keluarga bangsawan yang kekayaannya tak terhitung, pemilik ladang minyak, properti mewah di mana-mana, dan jaringan bisnis global. Lalu, apa yang membuat dia memilihku? Tante? Tanyaku, skeptis. Aku tahu diri. Aku bukan siapa-siapa dibandingkan dengan wanita-wanita dari kalangan atas. Tante Dina tersenyum tipis. Dia ingin seseorang yang belum terkontaminasi gaya hidup jet set. Seseorang yang polos, namun cerdas. Dan ada tawaran khusus. Katanya, menjeda untuk menciptakan efek dramatis. Nafkah bulanan. 80 juta rupiah. Jantungku berdebar kencang. 80 juta rupiah per bulan? Itu jumlah yang tidak pernah kubayangkan bisa kusentuh seumur hidupku. Itu bisa melunasi utang keluarga, membeli rumah yang layak, dan memberikan masa tua yang tenang untuk orang tuaku. Semua impian finansialku langsung terbentang di depan mata. Tentu saja, ada perjanjian pranikah yang sangat ketat. Lanjut Tante Dina, menunjuk dokumen di depanku. Privasi, kesetiaan, dan komitmen penuh terhadap keluarga Al-Hamad. Tidak akan ada perceraian dengan mudah, dan ada klausul kerahasiaan yang harus kau patuhi seumur hidup. Aku meraih dokumen itu, jemariku sedikit gemetar. Ini bukan tentang cinta. Aku tidak pernah bertemu Pangeran Faris. Ini murni transaksi, sebuah pertukaran. Kehidupanku yang sederhana dengan kemewahan yang tak terbatas. Kebebasanku dengan jaminan finansial yang tak terhingga. Bagaimana jika aku tidak mencintainya? Tanyaku, suara nyaris tak terdengar. Meskipun aku siap berkorban, ada sepercik keraguan dalam diriku. Tante Dina tertawa kecil. Cinta itu bisa tumbuh. Anya. Atau, bahkan jika tidak, bukankah kebahagiaan itu relatif?
Beberapa orang menemukan kebahagiaan dalam kekayaan, dalam kenyamanan. Kau akan memiliki segalanya. Rumah megah, pelayan, perhiasan, perjalanan ke seluruh dunia dan orang tuamu akan terjamin selamanya. Kata-kata Tante Dina menghantamku. Orang tuaku. Mereka adalah prioritas utama. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah lelah ayah dan ibu. 80 juta per bulan. Sebuah harga yang kecil untuk kebahagiaan mereka. Pikirku. Aku membuka mata dan menatap Tante Dina. Aku setuju. Selembar kontrak itu kini terasa seperti tiket emas. Aku tidak tahu apa yang menantiku di sana, di balik kemewahan dan pangeran yang asing. Namun, satu hal yang pasti, demi impian 80 juta rupiah per bulan ini, aku rela melangkahkan kaki ke dunia yang sama sekali berbeda. Aku rela dinikahi pangeran Arab kaya raya. Keputusanku untuk menerima pinangan Pangeran Faris bukanlah sesuatu yang bisa kusimpan sendiri. Aku harus memberitahukan kepada orang tuaku. Mereka adalah alasan utama di balik keputusanku ini, dan reaksi mereka adalah hal yang paling kutakutkan sekaligus paling kuharapkan. Bagaimana mungkin seorang Anya, putri mereka yang biasa-biasa saja, akan menikah dengan pangeran dari negeri jauh? Apa yang akan mereka pikirkan tentang keputusan gila ini? Malam itu, setelah pulang dari pertemuan dengan Tante Dina, suasana di rumah terasa lebih berat dari biasanya. Udara di dalam rumah kontrakan kami yang mungil terasa lebih pengap, seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Ayah sedang membaca koran lusuh di ruang tamu yang sempit, cahaya lampu pijar kuning menyoroti kerutan lelah di dahinya. Ibu sedang membereskan sisa-sisa benang jahit di sudut ruangan, gunting dan kain perca berserakan di depannya. Aroma teh melati yang biasa menenangkan kini terasa getir di lidahku. Aku mencoba menelan ludah, tetapi kerongkonganku terasa kering. Ayah, ibu, ada yang harus Anya sampaikan, kataku, suaraku sedikit bergetar, lebih seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Mereka berdua menoleh bersamaan, raut wajah mereka menunjukkan sedikit kekhawatiran. Mungkin mereka menyangka aku akan bicara tentang kesulitan kuliah, biaya buku, atau masalah pekerjaan paruh waktu di kafe yang seringkali membuatku pulang larut. Mereka tidak akan pernah menduga yang sebenarnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap keping keberanian yang kumiliki. Anya akan menikah. Seketika, suasana hening mencekam. Suara kipas angin di langit-langit seolah berhenti berputar. Ayah menurunkan korannya perlahan, lipatannya menjadi kusut di tangannya. Ibu berhenti merapikan benang, tangannya kaku di udara, seolah membeku oleh ucapanku. Kemudian, mata mereka membulat sempurna, menatapku dengan kombinasi kebingungan dan syok. Menikah? Dengan siapa? Kapan? Kenapa mendadak sekali? Nah, kamu sudah punya kekasih? Kenapa tidak pernah cerita? Ibu adalah yang pertama bereaksi, rentetan pertanyaan keluar begitu saja, nyaris tanpa jeda, seolah otakku akan meledak jika tidak segera menjawab. Aku mencoba menjelaskan semuanya selembut mungkin, meskipun hatiku berdebar tak karuan, berdentum di dada seperti genderang perang. Dengan Pangeran Faris Al-Hamad, dari Arab Saudi. Kedua orang tuaku saling pandang, kerutan di dahi ayah semakin dalam. Ibu menekan bibirnya, seolah berusaha menahan teriakan. Mereka menatapku seolah aku baru saja mengucapkan kalimat dalam bahasa asing yang tak bisa mereka pahami, atau seolah aku sudah gila. Pangeran? Arab? Apa maksudmu? Anya? Ini bukan lelucon, kan? Jangan main-main. Ayah mengernyitkan dahi, suaranya naik 1 oktav, menunjukkan ketidakpercayanya yang mendalam. Aku mengangguk cepat, meyakinkan mereka. Bukan, ayah. Sungguh, Tante Dina yang mengatur semuanya. Dia bilang, ini kesempatan langka. Pangeran Faris membutuhkan istri, dan keluarga mereka bersedia memberikan nafkah, 80 juta rupiah per bulan.
Ucapan terakhirku sukses membuat mereka terdiam membisu. Seolah ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba muncul di antara kami. Aku melihat mata ibu berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi terkejut, tak percaya, dan mungkin sedikit takjub. Ayah memejamkan mata, menghela napas panjang, seolah sedang memproses informasi yang terlalu besar untuk dicerna oleh akal sehatnya. 80 juta per bulan. Ayah mengulang, suaranya pelan dan ragu, seperti bergumam pada dirinya sendiri. Itu uang yang sangat banyak. Nak, bagaimana bisa? Kita tidak perlu khawatir soal utang lagi. Ayah, ibu tidak perlu menjahit sampai larut malam lagi. Kita bisa membeli rumah sendiri, yang layak, bukan lagi ngontrak. Ayah bisa pensiun, tidak perlu bekerja keras lagi sampai punggungmu sakit. Aku mencoba melukiskan gambaran indah yang selama ini hanya menjadi mimpi, sebuah utopia yang kini terasa di ambang kenyataan. Wajah-wajah lelah mereka seolah tergantikan dengan senyum-senyum lega. Perlahan, kedua orang tuaku mengulurkan tangan dan akhirnya memelukku. Pelukan ibu terasa hangat, basah oleh air matanya yang bercampur dengan isak tangis lega. Pelukan ayah terasa kaku, namun di dalamnya terkandung kelegaan yang mendalam. Mereka tahu betapa beratnya beban hidup yang kami pikul selama ini. Mereka juga tahu bahwa aku adalah satu-satunya harapan mereka, satu-satunya anak yang bisa mengangkat derajat keluarga. Tapi, apakah kamu mencintainya, Nak? Ibu berbisik di telingaku, pertanyaan yang sama persis seperti yang kuajukan pada Tante Dina. Kali ini, pertanyaan itu terasa lebih menusuk, karena datang dari lubuk hati seorang ibu. Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak bisa berbohong. Aku tidak mengenalnya. Bagaimana bisa aku mencintai seseorang yang bahkan belum pernah kutatap matanya secara langsung? Aku akan berusaha, Bu. Yang penting, kita semua bisa hidup nyaman. Itu yang Anya inginkan. Anya janji akan sering pulang, akan sering menghubungi. Aku berjanji, mencoba meyakinkan mereka, dan yang terpenting, meyakinkan diriku sendiri. Wajah ibu terlihat sedih sejenak, garis-garis kekhawatiran masih tercetak jelas di sudut matanya, namun kemudian dia mengangguk pelan. Dia tahu, seperti aku, bahwa ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kebebasan finansial. Beberapa minggu berikutnya berjalan begitu cepat, terasa seperti pusaran angin yang menghanyutkan. Aku disibukkan dengan persiapan yang luar biasa. Tante Dina menjelma menjadi manajer pribadiku, membawa tim perias, desainer, dan penata rambut profesional langsung ke rumah kontrakan kami yang mungil. Gaun pengantin yang megah tiba, terbuat dari sutra terbaik, beraksen brokat mewah, dan bertabur kristal Swarovski yang berkilauan, kontras sekali dengan dinding rumah kami yang kusam dan catnya yang mengelupas. Aku menjalani berbagai sesi fitting yang panjang dan melelahkan, wawancara singkat dengan perwakilan keluarga Faris melalui video call. Ironisnya, Faris sendiri tidak pernah muncul di sana, hanya perwakilannya yang formal dan tanpa ekspresi, dan belajar etiket serta budaya Timur Tengah yang sangat berbeda dengan budayaku. Aku belajar cara membungkuk, cara berbicara, cara makan, bahkan cara tersenyum di depan umum. Aku merasa seperti sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pementasan besar, di mana aku akan menjadi pemeran utama yang asing bagi diriku sendiri. Setiap detail diatur dengan sempurna, seolah-olah pernikahan ini adalah sebuah proyek bisnis raksasa yang harus berjalan tanpa celah, sebuah strategi korporasi yang harus sukses. Aku tidak bertemu langsung dengan Pangeran Faris hingga hari pernikahan kami. Semua komunikasi dan persiapan diatur oleh perwakilan dan Tante Dina. Hal ini membuatku merasa seperti sedang melangkah ke dalam ketidakpastian total, ke sebuah lubang hitam yang tak terprediksi. Dan tibalah hari keberangkatan. Pesawat pribadi yang mewah menjemputku di bandara, sebuah jet pribadi yang lebih besar dan lebih megah dari yang pernah kubayangkan. Karpet merah terhampar dari mobil ke tangga pesawat, dan beberapa staf dengan seragam rapi menyambutku. Aku menoleh ke belakang, melambaikan tangan kepada orang tuaku yang berdiri di kejauhan, air mata membasahi pipi mereka. Ayah mengangguk,
mencoba terlihat tegar. Ibu melambaikan tangan dengan air mata yang terus mengalir. Perpisahan itu terasa berat, seperti mencabut sebagian dari diriku. Pesawat perlahan meninggalkan landasan pacu, mengantarku melintasi benua, menuju dunia yang sama sekali baru. Jendela pesawat memancarkan pemandangan awan putih di bawahku, sejauh mata memandang. Di bawah sana, ada kehidupan lamaku yang kini kutinggalkan, bersama segala kesederhanaan dan kehangatannya. Di depanku, terbentang masa depan yang penuh tanda tanya, sebuah kehidupan di istana emas yang akan kuisi dengan peran sebagai istri pangeran yang asing. Aku memejamkan mata, memegang erat sebuah foto kecil orang tuaku yang selalu kusimpan di dompet. Sebuah janji. Demi kalian, bisikku pada diri sendiri, suaraku serak karena menahan tangis. Demi 80 juta rupiah per bulan ini. Perjalanan udara terasa sangat panjang. Tak hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Hampir 12 jam melayang di udara di dalam pesawat pribadi yang mewah itu terasa seperti melayang di antara dua dunia. Masa laluku yang sederhana, penuh perjuangan namun juga kehangatan keluarga, dan masa depanku yang tak terduga, penuh kemewahan namun juga ketidakpastian. Aku mencoba mengalihkan pikiran, menonton film, membaca majalah fashion yang tebal, tetapi pikiran terus berputar, membayangkan seperti apa Pangeran Faris itu. Apakah dia ramah seperti ayahku? Dingin dan kaku seperti yang Tante Dina gambarkan? Atau justru menakutkan? Seperti karakter bangsawan di film-film lama? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkelebat, menciptakan gugusan kecemasan di perutku. Akhirnya, pesawat mendarat mulus tanpa guncangan berarti di sebuah bandara pribadi yang jauh lebih megah dan sepi dari yang pernah kulihat di Jakarta. Begitu pintu pesawat terbuka, udara panas gurun yang kering langsung menerpa wajahku, disusul oleh aroma rempah, oud yang mahal, dan parfum khas Arab yang kuat, aroma yang belum pernah kucium sebelumnya. Di bawah sana, karpet merah terhampar dari tangga pesawat hingga ke deretan mobil mewah yang mengilat di bawah sorot lampu landasan. Beberapa pria berseragam putih bersih, lengkap dengan penutup kepala tradisional, berdiri tegak dan membungkuk hormat, menyambut kami dengan formalitas yang kaku. Tante Dina menggandeng lenganku, memberikan senyum meyakinkan dan menepuk punggung tanganku perlahan. "Anya, sambutlah duniamu yang baru," bisiknya, matanya berbinar melihat pemandangan di depan kami, seolah ini adalah mimpinya yang terwujud. Aku melangkah turun. Jantungku berdegup kencang. Suaranya terasa memekakkan telingaku sendiri. Ini bukan lagi mimpi atau skenario film. Ini nyata. Kilatan kamera wartawan asing menyambut kami, meskipun aku tidak melihat banyak wajah lokal di sana. Beberapa dari mereka berteriak dalam bahasa yang tak ku mengerti, "Nyonya Faris! Overhere!" Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba terlihat tenang dan anggun seperti yang telah Tante Dina ajarkan, mengikuti setiap arahan geraknya. Kami dibawa ke dalam barisan mobil Rolls-Royce hitam yang berjejer rapi, dengan pengemudi yang berdiri sigap membuka pintu. Interior mobilnya begitu mewah, dengan jok kulit empuk berwarna krem, detail ukiran emas di dashboard, dan sebotol air mineral dengan label khusus keluarga kerajaan yang disajikan dingin. Aku duduk di sana, terpaku, seolah-olah semua ini adalah bagian dari film yang sedang kutonton, dan aku hanya seorang figuran yang entah bagaimana tersesat ke dalam adegan utama. Perjalanan dari bandara ke istana memakan waktu sekitar 45 menit. Sepanjang jalan, aku melihat lanskap gurun yang menakjubkan, namun juga mencolok dengan bangunan-bangunan modernan menjulang tinggi yang muncul entah dari mana, menembus cakrawala. Ada juga area perkampungan tradisional yang kontras dengan kemegahan sekitarnya, memperlihatkan sisi lain dari negeri ini yang tak terpublikasi. Aku merasa seperti alien di negeri yang asing ini, di mana kekayaan berpadu dengan tradisi yang kental, menciptakan perpaduan yang membingungkan namun memesona. Dan kemudian, kami tiba. Istana Al-Hamad. Bahkan kata, istana, pun terasa kurang tepat untuk menggambarkan kemegahannya yang luar biasa. Bangunan itu berdiri gagah dan megah di tengah hamparan gurun yang sunyi,
Sebuah mahakarya arsitektur yang memadukan gaya tradisional Arab yang rumit dengan sentuhan modern yang mewah dan futuristik. Kubah-kubah emas berkilauan di bawah sinar bulan yang mulai muncul, memantulkan cahaya perak yang lembut. Fasadnya dihiasi ukiran rumit yang menceritakan kisah-kisah kuno, dan pintu gerbangnya yang terbuat dari kayu jati berukir yang tingginya mencapai belasan meter, dihiasi dengan detail perunggu keemasan. Pepohonan palem yang rapi berjajar di sepanjang jalan masuk, menciptakan avenue yang agung, sementara air mancur besar di tengah halaman depan menyemburkan air ke udara, menciptakan pelangi kecil yang bergerak-gerak di bawah cahaya lampu-lampu taman yang hangat. Aku turun dari mobil, kakiku terasa sedikit lemas. Mataku tak mampu berpaling dari pemandangan di depanku. Ini lebih dari sekadar rumah. Ini adalah kompleks istana, sebuah kota kecil di dalam kota, dengan sayap-sayap bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam, kemewahan itu berlipat ganda, seolah dirancang untuk memukau setiap pengunjung. Langit-langit yang sangat tinggi dengan lukisan tangan yang detail, menggambarkan pemandangan alam dan pola geometris yang indah. Lantai marmer mengilap yang memantulkan bayangan lampu gantung kristal raksasa yang menerangi setiap sudut, membuat ruangan terasa hidup. Permadani Persia tebal dengan motif rumit terasa lembut di kaki, dan vas-vas besar berisi bunga-bunga eksotis yang belum pernah kulihat sebelumnya menghiasi setiap sudut. Wangi bunga-bunga eksotis dan oud yang mahal, aroma kekayaan dan kemewahan, memenuhi udara. Puluhan pelayan dengan seragam rapi berjejer, membungkuk hormat saat kami lewat, membuatku merasa seperti seorang ratu yang baru tiba. Aku merasa sangat kecil di tengah kemegahan ini, seperti sebutir debu di antara permata yang berkilauan. Aku dibawa ke sebuah ruangan yang sangat luas, lebih seperti aula pribadi daripada kamar tidur. Ranjang berkanopi yang megah dengan ukiran emas, dihiasi kain sutra dan bantal-bantal empuk. Sofa-sofa beludru berwarna emerald dan biru safir tertata rapi di sudut ruangan, di samping meja rias antik yang terbuat dari kayu berukir, lengkap dengan cermin berbingkai emas. Lemari pakaian yang tingginya mencapai langit-langit seolah bisa menampung seluruh koleksi busana dari majalah mode. Pemandangan dari jendela kamar adalah taman istana yang terawat sempurna, dengan kolam-kolam air mancur yang jernih, paviliun-paviliun kecil, dan jalur setapak berkerikil. "Ini adalah kamar Anda, Nona Anya," kata seorang wanita parubaya dengan pakaian tradisional yang elegan, wajahnya ramah dan matanya memancarkan kehangatan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Bibi Fatimah, kepala pelayan yang akan mendampingiku selama di istana. "Anda bisa beristirahat sejenak. Pangeran Faris akan menemui Anda setelah istirahat sejenak." Perkataan Bibi Fatimah membuat jantungku kembali berdebar. Kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Akhirnya, aku akan bertemu dengannya. Pria yang akan menjadi suamiku, pemberi nafkah 80 juta rupiah per bulan. Perasaanku campur aduk, gugup luar biasa, penasaran yang membuncah, dan sedikit takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku berjalan ke cermin besar di dinding, menatap pantulan diriku sendiri, seorang gadis desa dari Jakarta yang kini berdiri di tengah kemegahan istana. Gaun mewahnya terasa seperti kulit kedua yang belum familiar. Siapkah aku dengan semua ini? Siapkah aku dengan dia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Waktu terasa melambat di dalam kamar yang terlalu besar itu, seolah jam dinding emas antik di pojok ruangan ikut menahan napas. Setiap detik menunggu kedatangan Pangeran Faris terasa seperti sejam, atau bahkan sehari penuh. Aku mencoba menenangkan diri, berjalan mondar-mandir di antara permadani mewah dan sofa-sofa beludru empuk. Jemariku meremas-remas ujung selendang tipis yang melilit leherku. Otakku dipenuhi skenario pertemuan pertama kami. Apakah dia akan tersenyum dan menyambutku dengan ramah, seperti pangeran di kisah-kisah dongeng? Apakah dia akan formal dan menjaga jarak, seperti yang Tante Dina indikasikan? Atau justru menakutkan dan arogan, seperti bangsawan yang hanya peduli kekuasaan? Perutku bergejolak, dipenuhi kupu-kupu yang beterbangan liar. Tiba-tiba, ketukan lembut namun pasti terdengar di pintu kayu berukir. Bukan ketukan terburu-buru, melainkan ketukan yang syarat otoritas. Jantungku melonjak,
berdebar kencang hingga terasa sakit di telinga. "Masuk," ucapku, suaraku sedikit tercekat, nyaris tak terdengar oleh diriku sendiri. Pintu terbuka perlahan, dengan engsel yang nyaris tak bersuara, dan seorang pria tinggi masuk. Ia mengenakan tobe putih bersih yang digosok sempurna. Kainnya terlihat mahal dan jatuh elegan di tubuhnya yang tegap. Di kepalanya, ghutra putih dengan agal hitam terpasang rapi, membingkai wajahnya dengan sempurna. Sosoknya begitu tegap, dengan bahu lebar dan postur yang anggun, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Matanya, aku hanya bisa melihat matanya yang gelap dan tajam dari balik ghutra yang menutupi sebagian wajahnya. Mata itu bagaikan kolam gelap yang dalam, tanpa emosi yang terlihat. Namun ada aura kekuatan dan ketenangan yang terpancar darinya, seolah dia adalah penguasa mutlak atas dirinya sendiri. Dia tidak tersenyum sedikit pun. Rautnya datar, namun tidak terlihat angku atau sombong, hanya netral. "Selamat datang di Istana Al-Hamad, Nona Anya," katanya. Suaranya dalam dan berat, dengan aksen Arab yang kental namun jelas dan tegas. Tidak ada kehangatan yang berarti dalam suaranya, namun juga tidak ada permusuhan. Dia terdengar seperti seorang diplomat yang sedang menyambut tamu penting, atau seorang pengusaha yang sedang melakukan negosiasi bisnis. Aku membungkuk sedikit, seperti yang sudah diajarkan Tante Dina berulang kali. "Terima kasih, Yang Mulia," jawabku, berusaha membuat suaraku terdengar hormat dan tidak canggung. Dia tidak membalas. Ia hanya menatapku lekat-lekat, tatapannya menyusuri diriku dari ujung kaki hingga kepala, seolah sedang memindai setiap detail dari penampilanku. Tatapan itu terasa dingin, menusuk, dan sangat teliti, membuatku merasa telanjang dan terekspos di bawah pengawasannya. Aku mencoba membalas tatapannya, mencari petunjuk apapun di balik mata gelapnya, mencari secercah emosi atau tanda keramahan, tetapi tidak ada. Dia adalah tembok, sebuah benteng tak tertembus. "Saya Pangeran Faris," lanjutnya, suaranya masih tanpa intonasi yang berarti, tanpa perubahan nada. "Anda pasti Anya?" "Ya, Yang Mulia," jawabku, merasa semakin canggung. Obrolan yang kubayangkan tidak pernah terjadi. Tidak ada basa-basi, tidak ada senyum hangat, tidak ada sapaan yang ramah. Hanya formalitas yang kaku, seolah kami sedang berada di sebuah rapat dewan direksi. Dia lalu berjalan mendekatiku, langkahnya tenang, perlahan, namun tegas, seolah dia tahu persis kemana dia akan melangkah dan apa yang akan dia lakukan. Aku refleks mundur selangkah, terkejut dengan keberanian dan kehadirannya yang mendominasi. Ia berhenti sekitar 2 langkah di depanku. Tingginya membuatku harus sedikit mendongak untuk menatap matanya, memperkuat perasaan bahwa aku adalah pihak yang lebih rendah. "Perjanjiannya jelas, bukan?" tanyanya. Lebih seperti sebuah pernyataan final daripada sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. "Anda mendapatkan jaminan finansial. Saya mendapatkan seorang istri. Sebuah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak." Kata-katanya begitu lugas, begitu gamblang, tanpa embel-embel romansa atau sentuhan emosi sedikit pun. Hatiku mencelos, seolah baru saja dijatuhkan dari ketinggian. Aku sudah tahu ini adalah pernikahan bisnis, sebuah kontrak hitam di atas putih, tapi mendengarnya langsung dari bibirnya, dengan nada tanpa emosi seperti itu, terasa seperti tamparan keras yang menampar realitas ke wajahku. Harapan kecil yang sempat muncul, akan adanya sedikit kehangatan, atau sekadar senyuman persahabatan, musnah begitu saja. "Ya, Yang Mulia. Saya mengerti," jawabku. Suaraku kini lebih pelan dan sedikit serak dari yang kuharapkan. Aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan kekecewaan dan kegugupan yang mulai menyelinap, berusaha agar bibirku tidak bergetar. Pangeran Faris mengangguk tipis, sebuah gerakan kepala yang nyaris tak terlihat. "Bagus. Saya harap Anda akan mematuhi semua aturan dan tradisi keluarga kami. Privasi adalah hal utama. Jangan ada masalah. Jangan ada skandal yang memalukan nama baik keluarga." Sikapnya yang begitu dingin dan instruktif,
Seolah aku adalah bawahan atau barang miliknya, membuatku merasa hanya sebagai properti, bukan manusia. Aku merasa seperti barang yang baru saja dibeli dan kini sedang diperiksa kondisinya, di mana harganya adalah 80 juta rupiah per bulan. Harga itu kini terasa begitu mahal, bukan untuk uangnya, melainkan untuk harga diriku, untuk kebebasanku. Aku ingin berteriak, mengatakan padanya bahwa aku juga punya perasaan, bahwa aku bukan robot yang bisa diatur semaunya. Tapi aku menahan diri. Demi orang tuaku. Demi kebebasan finansial yang kuimpikan bagi mereka. Aku telah memilih jalan ini, dan aku harus menghadapinya. Saya akan patuh, Yang Mulia, ujarku, mencoba menegaskan suaraku agar tidak bergetar, memaksakan senyum tipis yang terasa begitu asing di bibirku. Ia menatapku sekali lagi. Tatapan yang tak bisa kuartikan, kosong namun penuh intip. Lalu, ia berbalik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, tanpa pamit, dan melangkah keluar dari kamar. Pintu tertutup perlahan, suara klik pelan mengunci, meninggalkan aku sendirian dalam keheningan yang menyesakan, di tengah kemegahan yang kini terasa seperti penjara emas yang megah dan dingin. Pertemuan pertama ini, yang seharusnya menjadi awal dari sebuah babak baru dalam hidupku, justru meninggalkan rasa hampa, kesepian, dan ketakutan yang dalam. Aku telah dinikahi pangeran Arab kaya raya. Aku akan mendapatkan 80 juta rupiah per bulan. Tapi, apakah aku akan bahagia? Apakah semua ini sepadan? Pertanyaan itu bergaung di dalam hatiku, tanpa jawaban yang pasti. Hari-hari pertamaku di Istana Al-Hamad adalah rangkaian rutinitas yang serba teratur, mewah, namun juga terasa asing dan hampa. Aku terbangun setiap pagi di ranjang berkanopi yang kelewat besar, di kamar yang lebih luas dari seluruh rumahku di Jakarta. Sinar matahari gurun yang keemasan menembus tirai sutra tebal, membangunkan aku pada jam yang sama setiap hari. Pelayan, yang dipimpin oleh Bibi Fatimah yang ramah namun formal, selalu sigap. Pakaian-pakaian terbaik sudah disiapkan di lemari. Sarapan hidangan lezat tersaji di meja makan pribadiku yang terbuat dari marmer, dan semua kebutuhanku terpenuhi bahkan sebelum aku sempat memikirkannya. Jika aku ingin minum teh, secangkir teh panas dengan aroma mint sudah tersaji. Jika aku ingin membaca, buku-buku tebal dengan sampul mewah sudah tersedia di nakas. Aku memiliki pengawal pribadi yang selalu berjaga di luar pintu, sopir yang siaga 24 jam, bahkan penata rias profesional yang datang setiap pagi untuk memastikan penampilanku sempurna. Ini adalah kehidupan yang dulu hanya bisa kubaca di majalah gaya hidup elit atau kulihat di televisi. Namun, di balik semua kemewahan yang memanjakan ini, ada sebuah dinding tak kasat mata yang membatasiku. Dinding itu adalah jarak antara aku dan Pangeran Faris, sebuah jurang yang terasa semakin dalam setiap harinya. Setelah pertemuan pertama yang kaku itu, interaksi kami sangat minim, nyaris tidak ada. Kami tinggal di sayap istana yang berbeda, area privatnya terpisah jauh, dan pertemuan kami biasanya hanya di acara-acara formal atau santap malam keluarga besar yang mewah. Di sanalah lusinan anggota keluarga besar Al-Hamad berkumpul, memenuhi meja makan panjang dengan hidangan berlimpah. Di acara-acara tersebut, Faris akan selalu duduk di ujung meja, dikelilingi oleh para pria yang lebih tua dan penting, dengan janggut rapi dan sorban yang berwibawa. Dia akan berbicara bahasa Arab yang cepat dan tidak kupahami, membahas urusan bisnis, politik, atau proyek-proyek besar yang menguras pikirannya. Dia akan sesekali tertawa pelan dengan kerabat prianya. Namun tawa itu tak pernah sampai kepadaku. Aku, di sisi lain, akan duduk di meja para wanita, mendengarkan obrolan tentang perhiasan terbaru, fashion designer terkemuka, atau gosip-gosip ringan seputar keluarga. Terkadang, bibi-bibi dan sepupu-sepupu Faris yang lebih modern akan mencoba mengajakku bicara dalam bahasa Inggris, menanyakan asal-usulku, kesan pertamaku tentang Dubai yang megah, atau kegiatan sehari-hariku. Aku akan menjawab seadanya, dengan senyum ramah yang kurasa semakin lama semakin terasa palsu, seperti topeng yang kupakai setiap hari. Faris memperlakukanku dengan sopan, namun sangat dingin.
Tidak ada sentuhan fisik, bahkan jabatan tangan. Tidak ada obrolan pribadi yang berarti, bahkan tatapan matanya pun jarang berlama-lama padaku, seolah aku adalah bagian dari perabot mewah di istana. Dia selalu memastikan kebutuhanku terpenuhi. Pelayan siap sedia, uang saku tak terbatas, dan keamanan terjamin. Namun, itu lebih terasa seperti kewajiban seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap propertinya, daripada perhatian seorang suami yang peduli pada istrinya. Nafkah 80 juta rupiah per bulan rutin masuk ke rekeningku tepat waktu, tak pernah terlambat sehari pun. Aku bisa membeli apa saja yang kuinginkan, mengirim uang ke orang tuaku secara berkala, yang membuat mereka bersorak gembira, merasa lega, dan mendoakanku tanpa henti. Namun aku tidak pernah merasa bahagia yang utuh. Ada kekosongan yang menganga di dalam hatiku. Setiap malam, setelah semua acara dan santap malam formal usai, aku kembali ke kamar yang terlalu besar itu. Lampu-lampu kristal memancarkan cahaya terang benderang. Tetapi kamar itu terasa dingin, kosong, dan sepi. Aku sering berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan seperti taburan permata di hamparan gurun, atau menatap hamparan gurun yang luas di bawah langit bertabur bintang yang tak terhitung jumlahnya. Aku merindukan rumahku di Jakarta, merindukan obrolan ringan dengan ibuku saat dia menjahit, atau tawa renyah ayah saat kami makan bersama lauk sederhana di ruang makan sempit. Aku merindukan kesederhanaan yang kini terasa begitu jauh, seolah itu adalah bagian dari kehidupan yang telah mati. Suatu sore yang terasa lebih sepi dari biasanya, aku memberanikan diri. Faris sedang duduk di salah satu ruang kerja pribadinya, di sayap istana yang biasa dia gunakan. Pintu ruang kerjanya selalu terbuka, seolah dia ingin orang tahu bahwa dia sibuk dan tidak bisa diganggu. Sebuah undangan pasif untuk menjauh. Aku mengetuk pelan kusen pintu yang terbuat dari kayu jati berukir. Ia mendongak, tatapannya tetap datar, tanpa sedikit pun minat atau kaget. "Ada apa, Anya?" Suaranya sama formalnya seperti biasa. "Maaf mengganggu, Yang Mulia," kataku, merasa canggung dan kikuk. "Saya hanya ingin tahu, apakah ada yang bisa saya lakukan? Maksud saya, selain menghadiri acara dan..." Aku membiarkan kalimatku menggantung, berharap dia akan mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang lebih personal, sebuah tugas, atau bahkan sekadar obrolan. Faris menatapku lurus-lurus, pandangannya begitu tajam hingga aku merasa menunduk secara naluriah. "Tugasmu adalah menjadi istri dari Pangeran Al-Hamad. Itu sudah cukup." Suaranya tegas, tanpa celah untuk perdebatan atau interpretasi lain. "Jika kau bosan, kau bisa berbelanja di butik-butik mewah, berkunjung ke spa terbaik di kota, atau bergabung dengan kegiatan sosial para wanita bangsawan di sini. Ada banyak yang bisa kau lakukan dengan statusmu." Kata-katanya seperti menusuk tepat ke ulu hatiku. Dia tidak melihatku sebagai individu, apalagi seorang istri yang utuh. Aku hanyalah perannya, statusnya, bagian dari asetnya yang harus dijaga dan dipamerkan. Aku mengangguk, tanpa bisa berkata-kata lagi, rasa hampa dan kekecewaan melingkupiku. "Baiklah, Yang Mulia. Maaf sudah mengganggu," ujarku, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerjanya, pintu seolah menutup di belakangku. Langkah kakiku terasa berat, menyeret. Aku tahu aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Uang dan jaminan hidup mewah. Namun, kebahagiaan yang kuduga akan datang bersamanya tak kunjung tiba. Dinding tak kasat mata itu, yang dibangun oleh sikap dingin Faris dan ekspektasi akan peran kosongku, semakin tinggi dan kokoh, mengisolasi aku dari dunia di sekitarku, bahkan dari suamiku sendiri. Aku merasa seperti burung cantik dalam sangkar emas, memiliki segalanya kecuali kebebasan dan kehangatan yang mendalam. Apakah akan selamanya seperti ini? Apakah hatiku akan mengering dalam kemewahan yang dingin ini? Minggu-minggu berlalu, dan pola kehidupanku di Istana Al-Hamad tak banyak berubah. Sebuah rutinitas mewah yang terasa hampa, di mana aku adalah bagian dari pajangan, bukan partisipan. Aku mengikuti kelas-kelas bahasa Arab privat yang diatur oleh Bibi Fatimah,
Seorang guru yang sabar dan murah senyum, belajar kaligrafi Arab yang rumit namun indah, dan sesekali menemani bibi-bibi Faris ke acara amal yang gemerlap atau butik desainer mewah di pusat kota. Aku mencoba mengisi kekosongan hatiku dengan kegiatan-kegiatan itu, membeli buku-buku baru, mencoba resep masakan Timur Tengah. Namun, tetap saja, inti masalahnya tidak tersentuh. Hubunganku dengan Faris, atau lebih tepatnya, ketiadaan hubungan itu. Dia tetap menjadi sosok yang dingin, formal, dan nyaris tak tersentuh. Interaksi kami di meja makan keluarga semakin singkat, hanya sebatas sapaan singkat dan anggukan kepala. Kami hanya saling pandang, seolah menjaga jarak yang tak terucapkan. Aku mulai terbiasa dengan keheningan itu, menganggapnya sebagai bagian dari kesepakatan yang telah kutandatangani. 80 juta rupiah per bulan datang dengan harga ini. Batinku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini sepadan. Namun, suatu sore, di tengah rutinitas yang monoton, ada yang sedikit berbeda. Aku sedang membaca sebuah novel terjemahan di salah satu taman istana yang terpencil. Taman itu adalah sudut favoritku, dengan hamparan rumput hijau yang terawat dan bunga-bunga eksotis yang harum. Aku menikmati semilir angin gurun yang tidak terlalu panas, mencoba melupakan hiruk-pikuk di dalam istana. Tiba-tiba, kudengar langkah kaki mendekat, suara pasir kerikil bergesekan halus di bawah sepatu. Aku mendongak dan terkejut. Itu Faris. Dia mengenakan pakaian santai, tanpa gutra formal, hanya tobek katun yang lebih ringan berwarna biru gelap. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya dalam balutan pakaian yang tidak formal dan tanpa penutup kepala. Rambutnya hitam legam, rapi tersisir ke belakang, dan matanya yang gelap itu kini terlihat lebih jelas. Ada sedikit kantung mata yang samar, menunjukkan betapa sibuknya dia. Namun mata itu masih sama-sama sulit dibaca, menyimpan banyak misteri. Dia tidak langsung menyapaku. Dia hanya berjalan ke bangku batu di seberangku, sekitar 3 meter jaraknya, dan duduk perlahan. Ia mengambil sebuah buku tebal dari meja kecil di sampingnya. Buku itu memiliki sampul kulit tua yang usang, sepertinya tentang sejarah Timur Tengah kuno. Kami berdua duduk dalam keheningan, masing-masing dengan buku kami. Keheningan ini terasa berbeda. Bukan keheningan yang canggung atau dingin yang biasa kurasakan saat bersamanya, melainkan keheningan yang nyaman, seperti dua orang yang saling berbagi ruang tanpa perlu kata-kata, menikmati momen hening yang langka. Aku meliriknya sesekali dari balik buku. Dia terlihat sangat fokus pada bacaannya. Sesekali mengernyitkan dahi seolah sedang berpikir keras, atau membalik halaman dengan jari-jarinya yang panjang dan terawat. Ada sesuatu yang menarik dari pemandangan itu, sisi dirinya yang belum pernah kutemui. Seorang pria yang tenggelam dalam pengetahuannya, jauh dari citra pangeran bisnis yang kaku. Setelah beberapa waktu, mungkin sekitar setengah jam, dia menutup bukunya dengan suara klik, pelan dan menoleh ke arahku. Aku buru-buru memalingkan wajah, pura-pura fokus pada bukuku, jantungku berdebar tak karuan. Tertangkap basah. Apa yang kau baca? Tanyanya. Suaranya lebih lembut dari biasanya, tanpa nada memerintah atau interogasi. Itu hanya sebuah pertanyaan sederhana. Aku terkejut dia memulai percakapan. Rasanya seperti ada celah kecil yang terbuka di dinding es di antara kami. Ini, novel klasik Indonesia, yang mulia. Jawabku, sedikit gagap karena terkejut. Aku menunjukkan sampul buku itu kepadanya. Judulnya, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Dia mengangguk pelan. Saya pernah mendengar tentang itu. Sebuah kisah cinta yang tragis, bukan? Ditulis oleh Buya Hamka. Aku sedikit terkesiap. Mataku membulat. Dia tahu? Pangeran Faris yang dingin dan berjarak ini ternyata memiliki pengetahuan tentang sastra Indonesia. Bahkan sampai nama penulisnya? Ya, Yang Mulia. Sangat menyentuh hati. Aku merasa sedikit lebih rileks. Saya membaca banyak buku. Sejarah, politik, ekonomi dan sesekali sastra. Katanya, suaranya terdengar lebih santai,
Bahkan ada sedikit nada reflektif di dalamnya. Ada sebuah perpustakaan di istana. Kau bisa menggunakannya. Aku menatapnya, tak percaya. Ini bukan lagi Faris yang memerintah, bukan lagi Faris yang hanya memberiku uang atau fasilitas. Ini adalah Faris yang menawarkan sesuatu yang lebih bermakna. Akses ke pengetahuan, ke dunia buku. Perpustakaan? Saya tidak tahu tentang itu. Mataku mungkin berbinar. Di sayap barat istana. Koleksinya cukup lengkap. Jika kau mencari buku tertentu, beritahu kepala pustakawan. Ia menunjuk samar ke arah salah satu sayap istana. Terima kasih, Yang Mulia, kataku, tulus dari lubuk hati. Ini adalah tawaran pertama yang tidak berhubungan dengan kemewahan atau kewajiban istri pangeran. Ini adalah tawaran untuk pengetahuan, untuk pengisi waktu yang lebih bermakna yang bisa mengobati rasa kesepianku. Ia hanya mengangguk tipis, gestur yang tetap minim namun terasa sedikit lebih personal kali ini, lalu bangkit berdiri. Saya harus kembali bekerja. Dia pergi, melangkah menjauh dengan tenang, meninggalkan aku sendirian di taman. Tapi kali ini, keheningan yang ditinggalkannya tidak lagi terasa kosong dan dingin. Ada sedikit kehangatan yang tertinggal, sepercik cahaya yang baru saja menyelinap masuk ke dalam sangkar emasku. Dia tidak banyak bicara, tapi dia membuka pintu ke sebuah tempat yang mungkin bisa menjadi pelarianku yang sebenarnya, perpustakaan. Aku memutuskan untuk menjelajahi perpustakaan keesokan harinya. Ruangan itu jauh lebih besar dari yang kubayangkan, dengan rak-rak buku kayu gelap yang tinggi menjulang sampai ke langit-langit, dipenuhi ribuan buku dari berbagai genre dan bahasa. Aroma kertas tua, tinta, dan debu buku memenuhi udara, menenangkan jiwaku yang gelisah. Di sudut ruangan, ada meja-meja baca yang nyaman dengan lampu antik. Aku menemukan beberapa koleksi sastra klasik dunia, juga buku-buku sejarah dan kebudayaan Arab yang menarik, dari filosofi hingga puisi kuno. Selama beberapa hari berikutnya, perpustakaan itu benar-benar menjadi tempat pelarianku. Aku menghabiskan berjam-jam di sana, membaca, meneliti, dan tenggelam dalam dunia baru yang penuh wawasan. Aku merasa seperti diriku yang lama perlahan kembali, seorang Anya yang haus akan ilmu dan cerita, bukan sekadar wanita yang mencari jaminan finansial. Dan terkadang, aku akan melihat Faris di sana, duduk di salah satu meja baca, tenggelam dalam bukunya sendiri. Kami tidak saling bicara, namun kehadirannya tidak lagi terasa mengintimidasi. Keheningan kami kini dibagi, sebuah koneksi tak terucapkan yang mulai terbentuk dari jarak. Dan dalam keheningan yang dibagi itu, aku mulai bertanya-tanya, apakah ada lebih banyak hal pada Pangeran Faris dari yang terlihat? Apakah di balik topeng dinginnya, ada jiwa lain yang tersembunyi? Perpustakaan telah menjadi tempat berlindungku yang tak tergantikan, sebuah oase tenang di tengah gurun kemewahan yang sunyi dan formalitas yang kaku. Hari-hariku kini diisi dengan membaca buku-buku tebal, meneliti tentang berbagai kebudayaan, dan sesekali berbincang singkat dengan kepala pustakawan yang ramah, seorang pria tua bijaksana bernama M.R. Hasan. Beliau selalu merekomendasikan buku-buku menarik, dari novel sejarah hingga kumpulan puisi, dan terkadang berbagi cerita-cerita kecil tentang sejarah keluarga Alhamad atau anekdot lucu dari istana. Melalui buku-buku dan M.R. Hasan, aku mulai sedikit memahami dunia Faris, dunia yang begitu terpisah dari kehidupanku sebelumnya. Aku mulai terbiasa dengan keberadaan Faris di perpustakaan. Dia akan datang pada jam-jam tertentu, biasanya setelah makan siang atau menjelang sore, selalu dengan tumpukan dokumen dan buku-buku yang tampaknya sangat serius. Dia akan duduk di sudut favoritnya, dekat jendela besar yang menghadap taman, tenggelam dalam bacaannya. Kami masih jarang berbicara, komunikasi verbal kami nyaris tidak ada, tetapi kehadirannya tidak lagi membuatku merasa canggung atau tegang. Justru, ada semacam ketenangan yang kurasakan saat kami berbagi keheningan yang sama. Keheningan itu kini tidak lagi terasa dingin dan menekan, melainkan seperti benang tak terlihat yang menghubungkan dua jiwa yang sama-sama tenggelam dalam dunia literasi, terisolasi dari hiruk-pikuk istana di luar sana.
Suatu sore, aku sedang mencari sebuah buku tentang puisi Arab kuno yang direkomendasikan Emer Hassan. Rak-rak buku di bagian sastra sangat tinggi, dan buku yang kucari, sebuah antologi puisi dengan sampul warna marun yang cantik, terletak di rak paling atas, jauh di luar jangkauan tanganku. Aku berjinjit sekuat tenaga, mencoba meraihnya, bahkan melompat kecil, tetapi sia-sia. Buku itu terasa begitu dekat, namun tak tergapai, seolah mengolok-olok usahaku. Aku frustrasi, menghela napas, dan hampir menyerah. Tiba-tiba, sebuah bayangan tinggi melingkupiku. Udara di sekitarku terasa menghangat. Sebuah tangan kekar, dengan jari-jari panjang dan terawat, terulur melewati bahuku, begitu dekat hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya. Dengan mudah dan tanpa suara, tangan itu meraih buku yang kucari. Dia berdiri di belakangku, begitu dekat hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya dan aroma oud yang samar namun khas dari pakaiannya yang hari itu lebih ringan. Jantungku berdebar tak karuan, iramanya lebih cepat dari biasanya, seolah baru saja berlari maraton. "Ini," katanya, suaranya pelan dan rendah, sedikit berbeda dari nada formal yang biasa ia gunakan. Ada semacam kelembutan yang samar di dalamnya. Dia menyerahkan buku itu kepadaku. Aku berbalik perlahan, mendongak menatapnya. Mataku bertemu dengan matanya yang gelap, begitu dekat. Dia masih memegang buku itu, tangannya yang besar dan bersih hanya berjarak beberapa inci dari tanganku yang kecil. Untuk pertama kalinya, aku bisa melihat ekspresi di matanya dengan begitu dekat, tanpa penghalang jarak. Ada sedikit kelembutan yang melintas. Atau mungkin itu hanya imajinasiku yang sangat menginginkan hal itu terjadi. Pupil matanya melebar sesaat, seolah dia juga sedikit terkejut dengan kedekatan ini. "Terima kasih, Yang Mulia," kataku, suaraku nyaris berbisik, serak karena tenggorokanku yang tiba-tiba kering. Aku meraih buku itu, dan untuk sepersekian detik yang terasa abadi, jari-jari kami bersentuhan. Sebuah sentuhan yang singkat, nyaris tidak terasa, namun cukup untuk menciptakan sengatan listrik kecil yang menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuhku. Dia mengangguk tipis, dan kali ini, aku melihatnya. Sebuah senyuman tipis, hanya sedikit mengangkat sudut bibirnya yang tegas, nyaris tidak terlihat dan hampir tak kasat mata. Itu adalah senyuman pertama yang kulihat darinya. Senyuman yang tidak formal atau paksaan, melainkan sesuatu yang tulus, meski samar dan cepat berlalu. Senyuman itu hanya berlangsung sepersekian detik, namun cukup untuk membuat hatiku menghangat, seolah ada lentera kecil yang menyala dalam kegelapan. "Kau tertarik pada puisi?" tanyanya. Suaranya kembali ke nada netral, seolah senyuman tadi tidak pernah ada, seolah sentuhan itu tidak pernah terjadi. Aku mengangguk, masih sedikit terkejut dengan momen tadi. "Ya, saya ingin memahami lebih dalam tentang budaya di sini. Puisi adalah cara yang indah untuk memulainya. Saya dengar banyak filosofi yang terkandung di dalamnya." "Memang," sahutnya, tatapannya kini kembali ke arah rak buku, seolah sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. "Puisi adalah cerminan jiwa. Bahasa adalah jendela ke dalam budaya. Kau bisa belajar banyak dari syair-syair kuno." Kami terdiam lagi. Namun, keheningan ini berbeda. Bukan keheningan karena tidak ada yang perlu dibicarakan, melainkan keheningan yang nyaman setelah momen yang tak terduga, seolah ada jeda yang mengisi ruang di antara kami. Rasanya ada sebuah jembatan kecil yang baru saja dibangun di antara kami, terbuat dari sebuah buku, sebuah sentuhan tak sengaja, dan sebuah senyuman tipis yang menyimpan sejuta makna. Faris tidak langsung pergi. Dia tetap berdiri di sana selama beberapa saat, seolah menunggu sesuatu, atau mungkin hanya menikmati keheningan itu. "Jika kau kesulitan dengan beberapa frasa dalam bahasa Arab, terutama dalam puisi, kau bisa bertanya padaku," katanya. Suaranya tetap datar namun ada penawaran bantuan yang jelas di dalamnya, sebuah undangan untuk berkomunikasi. "Saya memiliki waktu senggang di sini, di perpustakaan, setiap sore." Aku terkejut lagi. "Benarkah?"
Terima kasih banyak, Yang Mulia. Ini adalah tawaran yang jauh lebih personal dari sekadar memberiku akses ke fasilitas istana. Ini adalah tawaran akan kehadirannya, akan pengetahuannya, akan waktunya. Sebuah langkah kecil menuju jembatan itu. Dia hanya mengangguk, sebuah gerakan yang tetap minim namun terasa sedikit lebih personal kali ini, lalu berbalik dan kembali ke mejanya di sudut. Aku berdiri terpaku, memegang buku puisi di tanganku, sampulnya terasa hangat. Senyuman tipis itu masih terbayang di benakku, meninggalkan jejak hangat yang tak terhapuskan. Aku merasa seolah melihat secercah harapan kecil. Mungkin, di balik topeng dinginnya, ada lebih dari sekadar pangeran bisnis yang kaku. Mungkin, ada Faris yang lain, yang perlahan mulai menunjukkan dirinya, seolah sedang mengintip dari balik tirai. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar pernikahan kontrak yang kuinginkan demi 80 juta rupiah per bulan. Ini mungkin adalah awal dari sebuah koneksi. Tawaran Faris untuk membantuku dengan bahasa Arab bukanlah sekadar basa-basi atau bentuk keramahan sesaat. Sejak hari itu, perpustakaan telah menjadi saksi bisu atas perubahan kecil, namun signifikan, dalam dinamika hubungan kami. Aku mulai lebih sering datang ke sana, kadang membawa buku puisi klasik Arab dengan kaligrafi yang indah namun rumit, kadang naskah-naskah kuno tentang filsafat yang sulit kupahami tanpa bantuan. Dan Faris, yang seolah tahu aku akan datang, akan selalu ada di sana, di sudut favoritnya yang diterangi cahaya lembut dari jendela, tenggelam dalam dunianya sendiri. Pada awalnya, percakapan kami masih kaku dan terbatas pada hal-hal terkait bahasa. Yang Mulia, bagaimana cara mengucapkan kata cahaya bintang dengan tepat dalam puisi ini, atau apa makna tersirat dari frasa angin gurun berbisik? Tanyaku suatu sore, menunjuk baris-baris kaligrafi yang indah namun tak kupahami sepenuhnya. Faris akan mendekat, menunjuk huruf-huruf dengan jari panjangnya yang bersih dan terawat. Lalu mengucapkan kata atau frasa itu berulang-ulang, sabar menungguku menirukan intonasinya yang tepat. Dia tidak hanya mengajariku pengucapan, tetapi juga menjelaskan nuansa makna setiap kata, konteks historis puisi tersebut, bahkan terkadang menceritakan kisah di balik penyairnya. Dia adalah guru yang sangat baik, jauh lebih baik daripada guru privat yang disewa istana, yang hanya mengajar dengan formalitas kaku. Pengetahuannya tentang bahasa dan sastra Arab ternyata sangat mendalam, tak sebanding dengan citranya sebagai pangeran yang hanya berorientasi bisnis. Perlahan, percakapan kami mulai melebar, seperti sungai yang menemukan jalurnya sendiri. Dari sekadar kata dan frasa, kami mulai membahas isi buku yang kami baca, membandingkan sudut pandang, dan bertukar pendapat. Suatu kali, aku sedang membaca novel sejarah tentang perdagangan rempah di Timur Tengah, sebuah kisah petualangan di masa lampau. Faris melihat judul buku itu dari mejanya, dan tiba-tiba berkata, "Tahukah kau, bahwa nenek moyangku adalah salah satu pedagang rempah terbesar di jalur sutra? Mereka menguasai sebagian besar rute dari Tiongkok hingga Mediterania." Aku menoleh, terkejut mendengar pengakuannya. "Benarkah, Yang Mulia? Saya tidak tahu. Sejarah keluarga Anda sangat kaya, ya?" Dia mengangguk, sorot matanya sedikit melembut. "Ya, keluarga Al-Hamad sudah ada sejak berabad-abad lalu, bukan hanya sebagai penguasa, tapi juga pedagang ulung, penjelajah, dan cendekiawan yang mendirikan banyak perpustakaan seperti ini." Itu adalah percakapan pribadi terpanjang kami sejauh ini, sebuah celah kecil yang terbuka, memperlihatkan sedikit sejarah pribadinya, bagian dari dirinya yang jarang ia tunjukkan. Aku mendengarkan dengan penuh minat, merasa terhubung dengan masa lalu yang begitu jauh namun kini terasa begitu dekat. Ada juga momen-momen yang tak terduga, yang memecah kekakuan di antara kami. Suatu pagi, aku datang ke perpustakaan dan menemukan Faris sedang kesulitan membuka sebuah jendela kayu jati besar yang macet. Jendela itu sangat besar dan berat, seolah tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Faris mengerahkan tenaganya, keningnya sedikit berkerut, tetapi jendela itu tetap kaku. Aku refleks menawarinya bantuan,
tanpa berpikir panjang. Apakah ada yang bisa saya bantu, Yang Mulia? Dia menoleh, sedikit terkejut melihatku. Ini macet. Terlalu lama tidak dibuka. Dengan sedikit dorongan bersama, aku ikut memegang bingkai jendela yang tebal, dan dengan usaha gabungan kami, jendela itu akhirnya terbuka dengan derit keras. Angin sejuk dari luar langsung masuk, menerbangkan beberapa lembar kertas dari mejanya. Terima kasih, Anya, ucapnya. Nadanya terdengar sedikit santai, dan ya, sedikit canggung. Sebuah nuansa yang belum pernah kudengar darinya. Aku tersenyum tulus. Sama-sama, Yang Mulia. Udara di luar sangat segar, ya. Dan kemudian, dia melakukan sesuatu yang membuatku terpaku. Sesuatu yang terasa seperti keajaiban kecil di tengah rutinitas dingin kami. Sudut bibirnya terangkat lagi, membentuk senyuman tipis yang kali ini sedikit lebih jelas dan bertahan lebih lama. Itu bukan hanya senyuman biasa, itu adalah senyuman yang diiringi oleh sebuah tawa kecil. Tawa renyah yang sangat pelan, nyaris tak terdengar, seolah dia sendiri terkejut dengan suara tawa yang keluar dari bibirnya. Itu adalah suara tawa pertama yang kudengar darinya, sebuah melodi yang asing namun menghangatkan. Aku menatapnya, merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dadaku, sebuah harapan yang baru berani muncul. Tawa itu seolah-olah menghancurkan sebagian besar dinding es yang mengelilinginya. Setelah kejadian itu, suasana di antara kami menjadi lebih cair, lebih manusiawi. Faris mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih pribadi kepadaku, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Bagaimana kehidupanmu di Indonesia, Anya? Apakah kau merindukan rumahmu? Tanyanya suatu sore, saat kami sedang membandingkan tata bahasa Arab dan bahasa Indonesia, sebuah topik yang kini terasa lebih seperti jembatan daripada penghalang. Aku menceritakan tentang rumah sederhanaku, tentang perjuangan orang tuaku untuk menyekolahkanku, tentang mimpi-mimpi kecilku yang dulu hanya sebatas bisa makan enak setiap hari. Aku bahkan menceritakan tentang kesulitan mencari pekerjaan yang layak di Jakarta, dan betapa aku tidak pernah membayangkan akan menikah dengan seorang pangeran. Aku berbicara apa adanya, tanpa filter, tanpa memikirkan gelar atau statusnya. Dia mendengarkan dengan saksama, matanya yang gelap menatapku tanpa berkedip, seolah menyerap setiap kata. Tidak ada raut menghakimi, hanya perhatian yang tulus dan empati yang samar. Kau melakukannya demi keluargamu, katanya, suaranya pelan dan penuh pengertian. Itu adalah pengorbanan yang mulia. Tidak banyak orang yang bersedia melakukan hal itu. Kata-katanya membuatku terkejut, namun juga merasa sangat lega. Dia tidak menilaiku sebagai wanita matre atau ambisius, melainkan memahami motivasi di balik keputusanku yang mungkin terlihat transaksional. Pengorbanan. Ya, memang ada pengorbanan di sini. Bukan hanya aku yang berkorban meninggalkan kehidupanku, tapi juga dia. Dia yang rela menikahi wanita asing hanya demi melanjutkan garis keturunan, atau mungkin karena alasan lain yang belum ku mengerti sepenuhnya. Yang Mulia juga, kataku lirih, menatapnya. Saya yakin Yang Mulia juga memiliki beban dan tanggung jawab yang besar, jauh lebih besar dari yang bisa saya bayangkan. Mungkin tidak banyak yang bisa memahami itu, apalagi dari luar lingkaran keluarga Anda. Faris menghela napas. Sebuah gestur yang sangat manusiawi, yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia mengusap wajahnya pelan. Terkadang, status dan kekuasaan itu terasa seperti belenggu, Anya. Tanggung jawab yang tak ada habisnya, ekspektasi yang tak pernah berhenti. Ada kesedihan samar dalam suaranya. Sebuah kejujuran yang tiba-tiba, yang membuka pintu ke dunia batinnya. Ini adalah pertama kalinya dia membuka diri tentang perasaannya yang sebenarnya. Aku melihat kerapuhan di balik bentengnya, sebuah sisi yang membuatnya terasa lebih nyata, lebih manusiawi. Percakapan di perpustakaan menjadi semakin dalam dan pribadi, seperti menemukan harta karun tersembunyi di balik tumpukan buku. Aku mulai melihat sisi Faris yang jauh berbeda dari citra kaku dan berjarak yang dia tampilkan di depan umum.
Dia adalah pria yang sangat cerdas, berpengetahuan luas, dan tersembunyi di balik dinding formalitas yang begitu tebal. Dia adalah pria yang juga punya beban, punya kesepiannya sendiri, yang mungkin sama besarnya dengan kesepianku di tengah kemewahan ini. Dan perlahan, di tengah tumpukan buku, aroma kertas tua, dan bisikan angin gurun, dinding yang memisahkan kami mulai menipis, digantikan oleh jembatan yang terbuat dari pengertian, rasa hormat yang tumbuh, dan sedikit tawa yang langka namun berharga. Interaksi kami di perpustakaan telah menjadi kebiasaan baru yang menyenangkan. Aku tidak lagi merasa takut atau canggung saat Faris masuk ruangan itu. Justru ada semacam antisipasi yang menyenangkan setiap kali aku melihat siluetnya di ambang pintu. Dia akan membantuku mencari buku yang sulit dijangkau, menjelaskan poin-poin sulit dalam teks Arab kuno dengan sabar, atau sekadar berbagi keheningan yang nyaman saat kami tenggelam dalam bacaan masing-masing. Perlahan tapi pasti, aku mulai melihat lebih dari sekadar pangeran formal yang kaku. Aku melihat seorang pria yang sangat cerdas, berpengetahuan luas, dan menyimpan banyak hal di balik sikapnya yang tenang dan terkendali. Suatu sore yang cerah, aku sedang membaca sebuah buku tentang arsitektur Islam klasik, terpesona oleh detail ukiran Mukarnas yang rumit dan filosofi di balik setiap lengkungan dan pola geometris. Faris, yang duduk tak jauh dariku di mejanya, tiba-tiba menutup bukunya dengan suara pelan. "Kau tertarik pada arsitektur, Anya?" tanyanya. Suaranya sedikit lebih hidup dari biasanya, tidak lagi datar seperti biasanya. Ada nada penasaran yang tulus di dalamnya. Aku mengangguk antusias. "Ya, Yang Mulia. Sangat indah. Setiap detail seolah punya cerita, dan saya merasa seperti sedang menembus masa lalu saat melihatnya." Dia tersenyum tipis lagi. Sebuah senyuman yang kini lebih mudah kutangkap dan lebih sering muncul, meskipun masih samar. "Kau benar sekali. Arsitektur adalah cerminan peradaban, Anya. Ia menyimpan sejarah, keyakinan, dan estetika suatu bangsa. Jika kau mau, aku bisa menunjukkan beberapa bagian istana yang memiliki nilai arsitektur dan sejarah tinggi. Ada beberapa ruang rahasia, bahkan lorong-lorong tersembunyi yang jarang diketahui orang luar." Mataku membulat sempurna. Rasa terkejut dan senang bercampur aduk. "Benarkah?" "Tentu saja saya mau, Yang Mulia. Itu akan luar biasa." Ini adalah tawaran yang sama sekali tak terduga. Sebuah undangan untuk melihat lebih dalam ke dunia pribadinya, ke tempat-tempat yang mungkin hanya ia tunjukkan pada orang-orang terdekat. Keesokan harinya, Faris menepati janjinya. Dia menemuiku di aula utama, tidak lagi dengan pakaian formalnya yang mewah dan kaku, melainkan dengan tobe sederhana namun tetap elegan, berwarna putih gading. Ia tidak membawa pengawal, hanya kami berdua. Ia membawaku mengelilingi istana, tidak hanya di bagian-bagian yang biasa kami lihat untuk jamuan atau pertemuan formal. Dia menunjukkan lorong-lorong tersembunyi yang berliku, pintu-pintu rahasia yang tersembunyi di balik panel kayu berukir, yang mengarah ke taman-taman kecil nan sepi dengan air mancur pribadi yang asri, belum pernah kulihat sebelumnya. Dia bahkan menunjukkan sebuah ruang sholat pribadi yang megah, dihiasi kaligrafi emas dan permadani sutra yang terasa lembut di bawah kakiku. Dia menjelaskan setiap detail dengan antusiasme yang mengejutkanku. Suaranya penuh dengan kebanggaan saat ia menunjuk ukiran-ukiran rumit atau mozaik berwarna-warni. "Lihat ukiran di pilar ini, Anya. Ini adalah simbol persatuan antara keluarga Al-Hamad dan suku-suku lain yang dahulu hidup di gurun ini. Setiap motif, setiap garis, memiliki makna dan cerita tentang perjuangan dan persatuan," katanya. Matanya berbinar, ekspresinya lebih hidup dari yang pernah kulihat. "Dan lihatlah pola geometris di lantai ini. Ini melambangkan keteraturan alam semesta dalam pandangan Islam." Itu adalah Faris yang berbeda, Faris yang bersemangat, yang seolah lupa akan gelarnya dan hanya ingin berbagi pengetahuannya. Kami menghabiskan berjam-jam menjelajahi istana. Dia menunjukkan kepadaku galeri seni pribadi yang berisi koleksi lukisan dan patung kuno yang berusia berabad-abad, peninggalan leluhurnya. Kemudian,
Dia membawaku ke sebuah ruangan observatorium yang terletak di puncak menara tertinggi istana. Ruangan itu dilengkapi teleskop kuno dan modern, dengan kubah yang bisa dibuka. Dari sana, kami bisa melihat seluruh kota yang terbentang luas di bawah kami, dengan bangunan-bangunan pencakar langit yang menjulang tinggi di tengah hamparan gurun yang luas, kontras dengan istana kuno ini. Ayahku membangun observatorium ini, katanya, menunjuk ke arah cakrawala. Dia percaya bahwa kita harus selalu melihat ke depan, namun tidak boleh melupakan akar dan sejarah kita. Bintang-bintang adalah panduan bagi nenek moyang kita di gurun. Aku menatapnya, terpukau. Yang mulia sangat mencintai keluarga dan budaya Anda. Ya, ada banyak sekali nilai-nilai yang begitu dalam di baliknya. Faris menoleh kepadaku, tatapannya kini lebih lembut dan dalam, tidak lagi dingin seperti dulu. Ya, ini adalah warisan yang harus dijaga dengan segenap jiwa dan raga. Sama seperti kau menjaga keluargamu, Anya. Motivasi kita tidak jauh berbeda, bukan? Kita berdua melakukan ini untuk orang-orang yang kita cintai. Kata-katanya menghantamku seperti gelombang hangat. Dia mengerti. Dia melihat dan mengakui motivasiku yang paling dalam, yang selama ini hanya kukenal sebagai pengorbanan finansial. Tidak ada nada menghakimi, hanya pengertian yang tulus dan empati yang mendalam. Rasa haru menyelimutiku. Itu adalah momen yang sangat berarti. Ya, yang mulia, ujarku, suaraku serak, tidak jauh berbeda. Momen itu terasa begitu pribadi, begitu mendalam, di tengah kemegahan istana yang luas. Di bawah langit yang cerah, kami berdua berdiri, tidak lagi sebagai pangeran dan istri kontraknya, melainkan sebagai dua manusia yang saling memahami, yang menemukan kesamaan dalam tanggung jawab dan cinta terhadap keluarga. Seolah Faris telah membuka salah satu ruang rahasia di hatinya untukku, membiarkanku mengintip ke dalam jiwanya yang kompleks. Aku menyadari bahwa Faris adalah pria yang kompleks, jauh lebih dari sekadar citra yang dia tampilkan di depan umum. Dia adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya, seorang cendekiawan yang haus ilmu dan menghargai sejarah, dan seorang pria yang sangat mencintai warisannya. Dan yang paling penting, dia adalah pria yang perlahan mulai menunjukkan sisi manusiawinya kepadaku, di luar semua formalitas dan gelarnya. Dinding yang dulu terasa begitu kokoh kini telah runtuh sebagian besar, digantikan oleh jembatan yang terbuat dari pemahaman, rasa hormat, dan momen-momen tak terduga yang berharga, yang tak bisa dibeli dengan 80 juta rupiah per bulan sekalipun. Hubungan kami memang membaik, jauh lebih baik dari pertemuan pertama yang kaku itu. Interaksi kami di perpustakaan menjadi jembatan yang tak terduga, sebuah celah di antara dinding tebal yang mengelilingi Faris. Momen kebersamaan kami, meskipun terbatas pada diskusi buku atau tur istana, terasa sangat berharga. Namun, di luar itu, Faris kembali ke peran pangeran yang sibuk, formal, dan berjarak. Dan aku kembali ke peran istri yang anggun namun terisolasi di balik kemewahan istana. Kekosongan itu memang sedikit terisi oleh pengetahuan dan percakapan kecil. Namun inti dari hubungan suami istri yang sesungguhnya masih terasa jauh dan tak terjangkau. Malam itu, di tengah heningnya istana, sebuah badai gurun yang hebat melanda. Suara gemuruh angin mulai terdengar dari kejauhan, perlahan semakin keras dan menakutkan. Langit di luar jendela kamarku berubah gelap keunguan, seperti memar raksasa yang menyelimuti seluruh cakrawala. Angin menderu-deru, tak hanya menggoyangkan pepohonan palem di halaman istana, tetapi juga membuat kaca-kaca jendela bergetar hebat, seolah akan pecah kapan saja. Pasir halus beterbangan seperti kabut tebal, menyapu pandangan dan menciptakan dinding visibilitas yang nyaris nol. Guntur menggelegar, suara ledakannya memekakan telinga, dan kilat menyambar-nyambar dengan intensitas yang luar biasa, menerangi seluruh istana sekejap, lalu kembali menjatuhkannya ke dalam kegelapan. Aku bisa merasakan seluruh bangunan istana bergetar di bawah amukan badai. Aku berada di kamarku, sedang membaca novel di bawah lampu meja, ketika tiba-tiba listrik padam sepenuhnya. Seketika, kegelapan pekat menyelimutiku.
Dinding-dinding kamarku yang luas terasa mengerut, mengecil, dan mencekik. Aku selalu memiliki ketakutan akan gelap sejak kecil, dan suara badai yang mengerikan di luar membuat ketakutanku memuncak. Aku mencoba menyalakan lampu ponsel, tetapi layarnya berkedip-kedip sebentar, menunjukkan baterainya sudah menipis dan tak lama kemudian padam sepenuhnya. Rasa panik melanda, mendesak naik ke tenggorokanku. Aku merasa sangat sendirian dan tak berdaya di tengah kegelapan dan badai yang mengamuk di negeri asing ini. Aku memeluk lututku, gemetar. Tiba-tiba, di tengah kegelapan yang pekat dan deru badai, ada ketukan lembut namun pasti di pintu kamarku. Aku tersentak, jantungku berdebar tak karuan, nyaris melompat keluar dari dadaku. Siapa yang akan datang di tengah badai seperti ini? Di saat semua orang pasti bersembunyi di kamar masing-masing? Anya, kau baik-baik saja. Suara Faris. Suaranya terdengar cemas, ada nada kekhawatiran yang jelas di dalamnya, sesuatu yang belum pernah kudengar darinya. Aku buru-buru bangkit, meraba-raba dalam gelap untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka, Faris berdiri di sana. Siluetnya yang tinggi dan tegap diterangi oleh cahaya remang dari lentera minyak tradisional yang dibawanya. Wajahnya terlihat khawatir, garis-garis tegang tampak jelas di sekitar matanya yang gelap. Ini adalah ekspresi emosi yang sangat nyata, sebuah sisi dirinya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan Faris yang tenang dan terkontrol, melainkan Faris yang peduli. Yang mulia? Ya, saya baik-baik saja, kataku. Meskipun suaraku bergetar dan parau karena ketakutan. Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan suara, klik, pelan, mengisolasi kami dari suara badai yang merajalela. Cahaya lentera yang digenggamnya membuat bayangan menari-nari di dinding dan perabot kamar, menciptakan suasana yang aneh namun entah bagaimana menenangkan. Aku khawatir kau takut. Badai ini cukup parah. Sistem cadangan listrik sedang diperbaiki, mungkin akan memakan waktu. Aku menunduk, malu dengan ketakutanku. Saya memang sedikit takut gelap. Faris tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Dia hanya meletakkan lentera di meja kecil di samping sofa, memastikan cahayanya menerangi ruangan secukupnya, lalu duduk di sofa di sampingku. Dia tidak menyentuhku, tidak ada sentuhan fisik yang berarti, tetapi kehadirannya yang kokoh di sampingku, di tengah kegelapan dan badai yang mengamuk, terasa seperti selimut hangat yang menyelimuti jiwaku. Untuk pertama kalinya, dia tidak datang sebagai pangeran yang berjarak atau sebagai guru bahasa yang formal, melainkan sebagai seorang pria yang khawatir pada istrinya, yang peduli pada keselamatanku. Suara badai masih menderu kencang di luar, seolah alam sedang meluapkan amarahnya. Aku menggigil, bukan lagi karena dingin, tetapi karena campuran ketakutan yang masih tersisa dan perasaan haru yang aneh. Faris menyadari hal itu. Tanpa berkata apa-apa, dia melepas jubah luar tradisional, yang dikenakannya. Jubah tebal berwarna gelap yang biasanya ia gunakan untuk acara formal, dan menyampirkannya ke bahuku. Kainnya terasa hangat dan berat, menyelimutiku dengan aroma oud khas dirinya yang kini terasa begitu menenangkan dan protektif. Terima kasih, Yang Mulia. Bisikku, air mata samar-samar mulai terbentuk di sudut mataku. Bukan karena takut, tapi karena sentuhan perhatian yang tak terduga ini, sebuah gestur kehangatan yang melampaui semua kesepakatan formal kami. Dia hanya mengangguk pelan. Jangan takut, ini akan segera berlalu. Kami duduk dalam keheningan, hanya mendengarkan deru angin kencang dan guntur yang masih sesekali menggelegar. Keheningan itu berbeda dari keheningan perpustakaan yang nyaman. Ini adalah keheningan yang penuh dengan keberadaan, dengan rasa aman yang aneh yang tiba-tiba hadir. Aku bisa merasakan kehangatan tangannya yang diletakkan di lututnya, tidak jauh dari tanganku sendiri, sebuah isyarat kedekatan yang tak terucapkan. Setelah beberapa saat, yang terasa seperti keabadian, badai mulai mereda. Guntur menjauh ke kejauhan, dan angin tidak lagi menderu sekuat tadi, hanya menyisakan bisikan pelan. Kemudian, lampu-lampu di istana mulai berkedip-kedip, lalu menyala terang benderang,
mengusir kegelapan. Faris mengambil bisnya kembali dari bahuku, gerakannya halus dan cepat. Sudah reda, katanya. Suaranya kembali ke nada netral yang familiar, seolah momen tadi tidak pernah terjadi, seolah dia kembali mengenakan topengnya. Aku menatapnya, ada banyak yang ingin kukatakan, tetapi hanya ini yang keluar. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Anda tidak perlu repot-repot. Dia menatapku sejenak, tatapannya sedikit melembut lagi, sebuah jeda dari sikap formalnya. Kau adalah tanggung jawabku, Anya. Aku harus memastikan kau aman. Ada sedikit jeda lagi, sebuah keraguan kecil yang entah mengapa sangat berarti bagiku. Lalu dia menambahkan dengan suara yang lebih rendah, aku senang kau baik-baik saja. Dia bangkit, memberikan anggukan singkat, anggukan yang kini terasa lebih hangat dari sebelumnya, dan berjalan keluar dari kamarku. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan aku sendirian lagi. Namun, kali ini, kamar itu tidak terasa kosong seperti biasanya. Aroma oud dari bisnya masih samar tercium di udara, dan kehangatan dari keberadaannya masih terasa membekas di bahuku dan di hatiku. Badai di luar mungkin telah berlalu, tetapi di dalam hatiku, badai emosi baru saja dimulai. Aku telah melihat sisi Faris yang paling manusiawi. Sisi yang peduli dan melindungiku tanpa diminta. Sebuah benang tak terlihat, benang kasih dan perhatian, telah terajut di antara kami, benang yang jauh lebih kuat dan berharga dari selembar kontrak berisi nominal 80 juta rupiah per bulan. Malam badai itu benar-benar menjadi titik balik yang tak terduga dalam kehidupanku di istana. Meskipun Faris kembali ke sikapnya yang tenang dan formal keesokan harinya, seolah tidak ada yang terjadi, seolah kunjungan malamnya hanyalah bagian dari tugas, aku tahu ada yang berubah. Ada lapisan es tipis yang mencair di antara kami, sebuah keretakan yang perlahan mulai terlihat. Kehangatan bisnya yang menyelimutiku, sorot khawatir yang begitu jelas di matanya, dan bisikan, aku senang kau baik-baik saja, yang nyaris tak terdengar namun begitu kuat, masih terngiang di benakku, menjadi melodi lembut yang mengiringi setiap langkahku di tengah kesunyian istana. Aku mulai melihatnya secara berbeda, jauh dari citra yang selama ini kubangun. Bukan lagi Pangeran Faris yang dingin dan berjarak, yang hanya kukenal dari gelarnya, tetapi Faris, seorang pria yang mungkin sama kesepiannya denganku, terbelenggu oleh tanggung jawab dan ekspektasi yang begitu besar dari posisi dan keluarganya. Aku mulai mencari kehadirannya, bukan lagi karena kewajiban yang tertera di kontrak, tetapi karena sebuah dorongan yang lebih lembut, sebuah keinginan untuk memahami, untuk mendekat, untuk menemukan lebih banyak lagi tentang dirinya yang tersembunyi. Beberapa hari setelah badai berlalu, dan istana kembali tenang, aku sedang berjalan di salah satu koridor istana yang panjang dan megah. Koridor itu dihiasi dengan permadani indah berwarna keemasan, lukisan-lukisan berbingkai emas, dan vas-vas porselen antik yang menjulang tinggi. Aku melihat Faris keluar dari ruang rapatnya, diiringi beberapa penasihatnya yang berwibawa. Wajahnya terlihat lelah dan rautnya tegang, menunjukkan beban pekerjaan yang begitu berat. Saat mereka berpisah di ujung koridor, Faris tanpa sengaja menjatuhkan sesuatu dari saku tobenya. Sebuah sapu tangan kecil, terbuat dari sutra putih halus, dengan sulaman inisial FA yang elegan. Aku melihatnya jatuh, tetapi aku tahu dia tidak menyadarinya. Terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Refleksku lebih cepat dari pikiranku. Tanpa ragu, aku melangkah mendekat dan mengambil sapu tangan itu dari lantai marmer. Ketika Faris sudah agak jauh, dan penasihatnya sudah menghilang di belokan, aku memberanikan diri memanggilnya, "Yang Mulia, tunggu!" Suaraku terdengar cukup keras di koridor yang hening itu. Dia berhenti dan berbalik perlahan. Wajahnya terlihat terkejut melihatku berada di koridor itu, apalagi memanggilnya. Biasanya aku hanya akan menunggu di sudut atau berpura-pura tidak melihatnya, menghindari interaksi langsung di luar agenda. Aku berjalan cepat menghampirinya, hatiku berdebar lagi. "Maaf, Yang Mulia, Anda menjatuhkan ini." Aku mengulurkan sapu tangan itu kepadanya, telapak tanganku sedikit berkeringat.
Faris menatap sapu tangan di tanganku, lalu menatapku, matanya yang gelap kini menunjukkan sedikit kebingungan. Seolah dia tidak menyangka aku akan mengambil inisiatif seperti itu, atau bahkan berani menginterupsinya. Ia mengambil sapu tangan itu dari tanganku, dan untuk sepersekian detik, jari-jari kami bersentuhan lagi. Sentuhan kali ini terasa lebih disengaja, lebih berarti, meninggalkan jejak hangat di kulitku. "Terima kasih, Anya," katanya. Suaranya sedikit lebih rendah dari biasanya, nyaris seperti gumaman. Ada keraguan singkat dalam suaranya, seolah dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih pribadi, tetapi tertahan di tenggorokannya. Dia memegang sapu tangan itu erat-erat, seolah itu adalah benda paling berharga. "Sama-sama, Yang Mulia," balasku, mencoba menahan senyum kecil yang ingin sekali merekah di bibirku. Dia mengangguk tipis, dan untuk pertama kalinya, ia tidak buru-buru pergi atau segera memalingkan wajah. Ia berdiri di sana, menatapku, seolah ada yang ingin ia ucapkan tetapi tertahan oleh batasan tak terlihat. Akhirnya, dia hanya menghela napas pelan, seperti melepaskan beban. "Jaga dirimu, Anya," katanya. Suaranya nyaris seperti bisikan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Aku hanya bisa mengangguk, masih terpaku di tempat. Dia kemudian berbalik dan melanjutkan jalannya. Kali ini, langkahnya terasa lebih lambat, seolah pikirannya melayang jauh, atau mungkin, ia juga sedang memproses momen kecil yang baru saja terjadi di antara kami. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Kejadian di koridor terus berputar di benakku, seperti sebuah film pendek yang diputar berulang kali. Sebuah sapu tangan sederhana, sebuah sentuhan jari yang singkat, dan bisikan, "Jaga dirimu." Ini adalah hal-hal kecil, remeh bagi orang lain, mungkin tak berarti apa-apa bagi dunia luar, tetapi bagiku, ini adalah segenggam pasir yang mulai membangun pulau di tengah samudra kekosongan yang selama ini kurasakan. Aku menyadari bahwa hatiku telah berubah, jauh melampaui perhitungan finansial yang dulu jadi satu-satunya motivasi. Aku tidak lagi hanya melihat angka 80 juta rupiah per bulan. Aku mulai melihat Faris. Melihat seorang pria yang peduli, yang berusaha menunjukkan perhatiannya dengan caranya sendiri, yang mungkin juga mendambakan koneksi dan pengertian. Sebuah bisikan kecil di dalam hatiku mulai muncul. Pertama samar, lalu semakin jelas. Apakah aku mulai merasakan sesuatu untuknya? Pertanyaan itu menakutkan. Karena aku tahu ini adalah pernikahan yang didasari kontrak, bukan perasaan. Aku telah mengikat diri pada janji yang tak melibatkan hati. Tapi di tengah keheningan malam istana, di bawah cahaya bulan yang masuk dari jendela, bisikan itu terasa begitu nyata, begitu kuat, tak bisa kuabaikan. Aku merangkak keluar dari ranjang, menuju balkon kamarku. Angin malam gurun bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang harum dari taman istana. Aku menatap langit yang luas, bintang-bintang berkelip di kegelapan, seolah menjadi saksi bisu atas gejolak dalam hatiku. Sebuah janji untuk orang tuaku, sebuah impian finansial yang telah terwujud, kini berpadu dengan bisikan baru di hatiku, sebuah getaran emosi yang tak terduga. Apa yang akan terjadi jika perasaan ini tumbuh lebih besar dari kontrak yang mengikat kami? Aku tidak tahu jawabannya, tetapi satu hal yang pasti, hidupku di istana ini tidak lagi hanya tentang kemewahan, tetapi juga tentang menemukan makna di balik semua itu. Dan mungkin, makna itu adalah Faris sendiri, selembar demi selembar, perlahan-lahan. Setelah insiden sapu tangan itu, ada pergeseran halus dalam suasana di antara kami. Faris tidak lagi sesekali datang ke perpustakaan. Dia selalu ada di sana saat aku ada. Dia akan membantuku menemukan buku, memberikan rekomendasi, dan bahkan sesekali menyajikan kopi Arab yang hangat. Keheningan kami kini lebih sering dipecahkan oleh percakapan, tawa kecil darinya, dan tatapan mata yang semakin lama semakin sulit untuk disalahartikan sebagai sekadar formalitas. Aku mendapati diriku menantikan waktu di perpustakaan, bukan hanya karena buku-buku, tetapi karena dia. Jantungku akan berdebar lebih kencang setiap kali dia memasuki ruangan.
Senyum tipisnya, yang dulu langka, kini muncul lebih sering, membuat matanya yang gelap tampak lebih lembut. Ada perasaan aneh yang tumbuh, sesuatu yang melampaui rasa hormat atau ketertarikan intelektual. Itu adalah kehangatan, rasa aman, dan mungkin sedikit kekaguman. Suatu pagi, aku terbangun dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang berbeda, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Bibi Fatimah masuk ke kamarku dengan senyum lebar. Di tangannya ada buket mawar merah yang indah. "Selamat ulang tahun, Nona Anya," ucapnya riang. Mataku membulat. Ulang tahun. Aku benar-benar lupa. Sejak datang ke istana, hari-hariku terlalu sibuk dan monoton sehingga aku melupakan tanggal penting itu. Aku hanya bisa tersenyum kaku. "Terima kasih, Bibi," kataku, merasa sedikit malu. Siang harinya, istana terasa lebih ramai dari biasanya. Aku melihat banyak anggota keluarga besar Al-Hamad berdatangan. Aku kira itu adalah acara keluarga biasa, sampai Bibi Fatimah memberitahuku, Pangeran Faris akan mengadakan perayaan kecil untuk ulang tahun Anda malam ini. Jantungku berdesir. Faris? Mengadakan perayaan untukku? Aku bahkan tidak pernah memberitahunya kapan ulang tahunku. Dia pasti mencari tahu. Perasaan haru menyelimutiku. Malam harinya, aku didandani oleh penata rias istana dengan gaun malam sutra berwarna biru safir yang menawan. Saat aku turun ke aula perjamuan, suasana sudah meriah. Aula itu dihiasi dengan lampu-lampu kerlap-kerlip, bunga-bunga segar yang harum, dan meja panjang yang dipenuhi hidangan mewah. Banyak anggota keluarga Al-Hamad hadir, dan mereka menyambutku dengan senyum dan ucapan selamat ulang tahun. Di tengah keramaian itu, mataku mencari Faris. Dia berdiri di dekat meja utama, mengenakan bist formal yang elegan. Saat matanya bertemu denganku, sebuah senyuman, yang kali ini bukan senyuman tipis, melainkan senyuman penuh dan hangat, terukir di bibirnya. Senyum itu membuatku merasa seolah hanya ada kami berdua di ruangan itu. Dia berjalan mendekatiku, langkahnya mantap dan percaya diri. "Selamat ulang tahun, Anya," katanya, suaranya lembut, dekat. Ia mengulurkan sebuah kotak beludru kecil kepadaku. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Saat kubuka, di dalamnya terbaring kalung emas putih dengan liontin berbentuk bulan sabit yang dihiasi berlian kecil. Itu adalah perhiasan yang sangat indah. Namun bukan harganya yang membuatku terkesiap, melainkan maknanya. Bulan sabit adalah simbol yang sangat penting dalam budaya Arab. Ini sangat indah, yang mulia," bisikku, mataku berkaca-kaca. "Aku tahu kau suka melihat bintang dan bulan dari balkon kamarmu," katanya, tatapannya lekat. "Kuharap ini bisa mengingatkanmu pada keindahan di sekitarmu, bahkan di malam yang paling gelap sekalipun." Kata-katanya begitu personal, begitu menyentuh. Dia benar-benar memperhatikan hal-hal kecil tentangku. Dia melihatku bukan hanya sebagai istri kontrak, tetapi sebagai seseorang yang memiliki ketakutan dan keindahan di dalam dirinya. Selama perayaan, Faris tidak banyak bicara dengan orang lain. Dia lebih sering berada di sisiku, mengobrol ringan, bertanya tentang hari-hariku, dan memastikan aku nyaman. Dia bahkan sesekali menggandeng tanganku saat kami menyapa beberapa tamu penting. Setiap sentuhan kecil itu terasa seperti kejutan listrik yang menyenangkan, mengirimkan sensasi hangat ke seluruh tubuhku. Di akhir acara, ketika sebagian besar tamu sudah bubar, hanya tersisa beberapa anggota keluarga inti. Faris mengajakku ke balkon aula, di mana kami bisa melihat langit malam yang jernih. "Kau suka pestanya?" tanyanya. "Sangat, Yang Mulia. Saya sangat berterima kasih. Saya tidak menyangka." Dia menatapku, matanya yang gelap memancarkan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, kelembutan yang mendalam. "Kau pantas mendapatkannya, Anya. Kau telah membawa kebahagiaan bagi keluarga ini. Dan bagiku." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dia bilang bagiku?
Sebuah deklarasi tak terucap, namun terasa begitu jelas. Saya juga merasa bahagia, Yang Mulia, ujarku, mencoba menahan emosi yang meluap. Faris mengulurkan tangannya dan perlahan menyentuh pipiku. Sentuhan itu lembut, ragu-ragu, namun penuh kehangatan. Anya, bisiknya. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Memanggil namaku tanpa embel-embel, Nona, atau Yang Mulia. Aku senang kau ada di sini. Di bawah cahaya rembulan, di tengah istana yang sepi, aku tahu bahwa ikatan di antara kami telah berubah. Bukan lagi sekadar kontrak. Bukan lagi sekadar pemahaman intelektual. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang baru saja bersemi, di luar ekspektasi dan segala perhitungan. Kebahagiaan yang sesungguhnya mulai merayap masuk, tidak dibeli dengan angka 80 juta rupiah per bulan, tetapi tumbuh dari momen-momen kecil yang tak terduga, dari perhatian yang tulus, dan dari sebuah deklarasi tak terucap yang mengubah segalanya. Malam ulang tahun itu adalah titik balik yang sebenarnya. Bukan hanya karena perayaan megah atau hadiah kalung berlian, tetapi karena sentuhan lembut Faris di pipiku, tatapan matanya yang penuh kelembutan yang tak pernah kulihat sebelumnya, dan bisikan, "Aku senang kau ada di sini," yang diucapkannya. Kata-kata itu bukan hanya sekadar ucapan selamat. Itu adalah deklarasi tak terucap yang meruntuhkan sisa-sisa dinding es di antara kami, membongkar benteng pertahananku. Hati Anya yang selama ini terkunci rapat di balik pragmatisme finansial dan logika yang dingin, mulai berdenyut dengan irama yang berbeda, irama yang lebih hangat, lebih hidup. Keesokan harinya, suasana di istana terasa berbeda bagiku. Bukan karena ada perubahan besar pada lingkunganku, tetapi karena perubahan yang radikal di dalam diriku. Senyumku kini lebih tulus, tanpa beban, langkahku lebih ringan saat berjalan di koridor istana. Aku tidak lagi merasa seperti burung dalam sangkar emas, terperangkap kemewahan yang sunyi, melainkan seperti seseorang yang baru saja menemukan kunci kebebasannya, sebuah harapan baru. Faris juga terasa lebih santai, seolah beban di pundaknya sedikit terangkat. Di perpustakaan, tempat yang kini menjadi saksi bisu kedekatan kami, percakapan kami semakin dalam, seringkali melampaui batas buku dan pengetahuan yang kaku. Kami mulai membahas mimpi, ketakutan, harapan, dan bahkan kerentanan yang selama ini kami sembunyikan. Suatu sore, saat kami sedang menikmati teh Arab hangat yang harum di meja baca favorit kami di perpustakaan, cahaya matahari senja menembus jendela, menciptakan suasana yang intim. Faris tiba-tiba menutup bukunya dan menatapku dengan serius. Matanya yang gelap memancarkan pertanyaan yang mendalam. Anya, apa yang sebenarnya kau impikan sebelum ini semua terjadi? Sebelum kau datang ke sini, sebelum kau menikah denganku? Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu membawa kembali ingatan akan masa laluku yang sederhana namun penuh perjuangan di Jakarta. Sebuah kehidupan yang terasa begitu jauh kini. Saya hanya ingin melihat orang tua saya hidup nyaman, Yang Mulia. Tidak perlu lagi berjuang keras, menjahit sampai larut malam, atau memikirkan utang yang menumpuk. Mungkin punya rumah kecil sendiri, tidak lagi mengontrak. Aku tersenyum pahit, ada sedikit rasa miris di sana. Mimpi yang sangat sederhana dibandingkan kemegahan istana ini, bukan? Faris menatapku lekat-lekat, tatapannya penuh pengertian. Mimpi yang sederhana, namun tulus dan mulia. Sama seperti mimpiku, Anya. Aku mengerutkan kening, bingung. Mimpi yang mulia? Saya kira Yang Mulia sudah memiliki segalanya. Dia menghela napas, menatap cangkir tehnya yang mengepulkan asap. Aku selalu ingin punya keluarga, Anya. Keluarga yang hangat, yang bisa kubangun sendiri dengan dasar cinta dan pengertian. Tapi dengan posisiku, ekspektasi keluarga yang begitu besar, dan beban tanggung jawab yang tak ada habisnya, itu tidak mudah. Pernikahan ini, awalnya adalah kewajiban. Sebuah cara untuk memenuhi ekspektasi. Dia berhenti sejenak, lalu mengangkat pandangannya, matanya bertemu denganku, dan kali ini,
kejujuran terpancar jelas di sana. Tapi kau lebih dari sekadar kewajiban. Anya, kau adalah anugerah tak terduga. Jantungku berdegup kencang. Suaranya terasa memekakkan telinga. Itu adalah pengakuan paling jujur dan rentan yang pernah kudengar darinya. Sebuah pengakuan yang menghancurkan semua asumsi lamaku. Aku tahu ini adalah pernikahan kontrak. Lanjutnya, suaranya pelan, seolah takut mengganggu keheningan di antara kami. Dan aku tidak pernah memaksamu untuk merasakan apapun yang tidak kau inginkan. Aku tahu beban yang kau pikul. Tapi aku mulai merasakan sesuatu untukmu, Anya. Sesuatu yang lebih dari sekadar hormat atau tanggung jawab. Kata-katanya membuat napasku tertahan. Perasaan yang selama ini hanya kubisikkan pada diriku sendiri di malam hari, yang kusimpan rapat-rapat dalam relung hatiku, kini diucapkan olehnya, langsung di hadapanku. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Saya juga, Yang Mulia, bisikku, air mata mulai menggenang di pelupuk mata, membasahi pipiku. Saya juga mulai merasakan hal yang sama. Lebih dari sekadar kontrak. Faris tersenyum. Senyuman yang kini sepenuhnya hangat, tulus, dan berseri, menghapus semua jejak dingin yang pernah ada. Kebahagiaan terpancar jelas di matanya. Ia mengulurkan tangannya di atas meja, dan aku dengan ragu namun pasti meraihnya. Jemari kami saling bertaut, hangat dan mantap, seperti menemukan potongan puzzle yang hilang. Bisakah kita mencoba, Anya? Tanyanya. Suaranya penuh harap, penuh permohonan. Bukan hanya sebagai pangeran dan istri kontrak, tapi sebagai Faris dan Anya. Sebagai dua individu yang belajar untuk saling mencintai. Aku mengangguk. Air mata mengalir membasahi pipiku. Air mata kebahagiaan, kelegaan, dan harapan yang membuncah. Iya, Faris. Kita bisa mencoba. Aku ingin mencoba. Saat itu, di dalam perpustakaan yang dipenuhi ribuan cerita, di bawah tatapan diam buku-buku yang tak terhitung jumlahnya, sebuah cerita baru telah dimulai untuk kami. Ini bukan lagi tentang janji finansial, tentang nominal 80 juta rupiah per bulan yang dulu menjadi satu-satunya tujuan. Ini adalah tentang perjanjian hati, sebuah komitmen tak terucap yang jauh lebih berharga. Kami tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak rintangan yang harus kami hadapi, perbedaan budaya yang masih mendalam, ekspektasi keluarga yang tak terhindarkan, dan bayangan kontrak yang masih ada. Tapi dengan benang perasaan yang mulai terajut kuat, dan niat untuk saling mengenal, saling memahami, dan saling mencintai lebih dalam, kami berdua sepakat untuk melangkah maju, bersama, menuju masa depan yang kini terasa penuh harapan, bukan lagi sekadar kewajiban atau beban. Uang yang melimpah ruah di sekelilingku terasa tidak berarti lagi dibandingkan dengan kehangatan genggaman tangannya yang kini mengikatku, bukan dengan rantai emas, tetapi dengan tali kasih. Pengakuan perasaan kami di perpustakaan menjadi pondasi baru bagi hubungan Anya dan Faris. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebahagiaan yang mulai tumbuh, meskipun masih diselimuti oleh kehati-hatian. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tidak hanya di perpustakaan, tetapi juga berjalan-jalan di taman istana, berbagi cerita, dan tertawa lepas. Faris menunjukkan sisi dirinya yang lebih ringan dan humoris, sementara Anya merasa semakin nyaman menjadi dirinya sendiri di hadapan pangeran itu. Kami bahkan mulai makan malam berdua di ruang makan pribadi Faris, sebuah kemajuan besar dari jamuan keluarga yang formal. Kebahagiaan ini, bagaimanapun, tidak bertahan lama. Aku tahu, sejak awal, pernikahan kami adalah perjanjian yang dilihat banyak orang sebagai transaksi, bukan cinta. Dan tampaknya, ada pihak yang tidak setuju dengan kedekatan yang mulai tumbuh di antara kami. Suatu pagi, beberapa minggu setelah ulang tahunku, aku sedang menikmati sarapan di kamarku. Bibi Fatimah masuk dengan wajah muram, tidak seceria biasanya. "Nona Anya," katanya. Suaranya pelan dan penuh simpati. "Ada kabar tidak menyenangkan." Jantungku mencelos. Aku menatapnya, merasa firasat buruk.
Ada apa, Bibi? Seorang wanita dari keluarga bangsawan lain, Putri Yasmin Al-Zaid, telah tiba di istana. Dia dikabarkan sebagai calon istri kedua Pangeran Faris. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Putri Yasmin, calon istri kedua? Kepalaku berdengung, dan sendok di tanganku jatuh ke piring dengan suara nyaring. Nafasku tercekat. Aku tahu poligami adalah praktik yang lazim di Timur Tengah, terutama di kalangan bangsawan. Aku tahu ini adalah kemungkinan, sebuah risiko yang selalu ada. Tapi aku tidak pernah menyangka akan secepat ini, terutama setelah semua yang telah kubangun dengan Faris. Bagaimana bisa, Bibi? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Bibi Fatimah menghela napas. Pernikahan Anda dengan Pangeran Faris, Nona, adalah bagian dari kesepakatan politik dan keuangan yang besar. Meskipun Pangeran Faris menghormati Anda, keluarga kerajaan memiliki ekspektasi yang berbeda. Putri Yasmin adalah putri dari keluarga yang sangat berkuasa, dengan pengaruh politik yang besar. Perjodohan ini sudah lama dibicarakan, jauh sebelum Anda datang. Kata-kata Bibi Fatimah terasa seperti tusukan pisau. Kesepakatan politik. Pangar. Semua itu mengikis setiap kebahagiaan yang baru kurasakan. Faris tahu tentang ini, bukan? Dia pasti tahu. Mengapa dia tidak pernah memberitahuku? Atau apakah aku hanya terlalu naif? Terlalu mudah percaya pada senyuman dan tawa kecilnya? Aku merasakan gelombang amarah dan kekecewaan melandaku. Aku merasa dikhianati. Aku sudah meninggalkan segalanya, melompat ke dunia asing ini, dan kini aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku mungkin hanya pion dalam permainan kekuasaan mereka. Aku segera mencari Faris. Aku menemukannya di ruang kerjanya. Seperti biasa, dikelilingi dokumen. Wajahnya terlihat serius, seperti saat pertama kali aku melihatnya. Yang mulia, panggilku. Suaraku bergetar. Dia mendongak, terkejut melihatku di sana dengan wajah marah. Anya? Ada apa? Putri Yasmin Al-Zaid, kataku, mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Benarkah dia akan menjadi istri kedua Anda? Faris terdiam, matanya yang gelap menatapku. Raut wajahnya berubah menjadi sedikit tegang. Dia menghela napas panjang. Anya. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Yang Mulia? Desaku, air mata mulai menggenang. Jelaskan bahwa pernikahan kita ini hanyalah panggung sandiwara untuk kesepakatan yang lebih besar? Jelaskan bahwa saya hanya bagian dari koleksi Anda. Dia bangkit dari kursinya, berjalan mendekatiku. Tidak seperti itu, Anya. Ini adalah kewajiban yang sudah ada sejak lama, yang tidak bisa kubatalkan. Jadi, Anda mengetahuinya selama ini? Tanyaku, suaraku meninggi. Anda tahu bahwa saya akan datang ke sini hanya untuk menjadi istri sementara, sampai calon istri yang sesungguhnya tiba? Tidak, kau bukan istri sementara, jawab Faris, suaranya sedikit meninggi. Kau adalah istriku. Tapi ada hal-hal yang lebih besar dari keinginan pribadi. Anya. Posisi ini, tanggung jawab ini. Dan perasaan saya? Potongku, mataku menatapnya tajam. Apakah perasaan saya juga termasuk hal yang bisa diabaikan demi tanggung jawab itu? Faris terdiam, tatapannya menyiratkan rasa bersalah yang mendalam. Itu adalah jawaban yang tak terucap. Badai gurun yang mengerikan kala itu tak seberapa dibandingkan badai yang kini mengamuk di dalam hatiku. Dinding yang baru saja runtuh itu kini terasa dibangun kembali, lebih tinggi dan lebih kokoh dari sebelumnya. Faris berusaha menjelaskan. Ia datang ke kamarku berulang kali, mencoba meredakan kemarahanku. Anya, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Hubunganku dengan Yasmin hanyalah tentang aliansi politik, bukan karena perasaan. Jelasnya, suaranya penuh frustrasi. Ia bahkan membawa dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa perjodohan itu memang telah diatur sejak lama, jauh sebelum kami bertemu. Namun,
Hatiku terlalu terluka untuk menerima penjelasannya. Aku merasa seperti barang dagangan yang nilai aslinya kalah dengan barang lain yang lebih menguntungkan. Aku mengingat kembali semua momen manis di perpustakaan, di taman, bisikan mesra yang Faris berikan saat ulang tahunku. Semua itu terasa palsu di hadapan kenyataan Putri Yasmin. Aku tidak bisa, Faris, kataku suatu sore, suaraku parau. Aku tidak bisa hidup di sini dengan bayangan wanita lain yang juga akan menjadi istrimu. Aku tidak bisa menerima berbagi dirimu dengan siapapun. Faris menatapku, matanya sedih. Anya, aku mengerti, tapi ini bukan pilihanku sepenuhnya. Begitupun aku, balasku. Aku datang ke sini demi keluargaku, demi janji yang kau berikan. Tapi aku tidak datang untuk berbagi suamiku. Aku ingin pulang. Keputusanku sudah bulat. Aku memilih untuk kembali ke Indonesia. Meskipun ini berarti meninggalkan kemewahan yang tak terbayangkan dan kehilangan jaminan finansial untuk orang tuaku, aku tidak bisa menipu diriku sendiri lagi. Hatiku tidak bisa menerima menjadi yang kedua, tidak setelah semua perasaan yang telah tumbuh. Faris mencoba membujukku, menawarkan untuk membangun rumah terpisah, atau memberikan kebebasan yang lebih besar. Namun, aku tahu itu tidak akan mengubah esensinya. Dengan berat hati, Faris akhirnya menyetujui. Jika itu yang kau inginkan, Anya. Tapi ketahuilah, aku akan selalu menghormatimu. Dan janji finansial untuk keluargamu akan tetap kupenuhi. Selamanya. Aku menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Sebuah ikatan yang seharusnya putus, kini terasa lebih rumit dengan janji yang tak terucapkan itu. Aku akan pulang, meninggalkan istana emas dan pangeran yang telah mencuri hatiku, namun juga menghancurkannya.